Halo semuanya, selamat bergabung di channel saya dalam rekap anime. Dan ini alur cerita anime dengan MC yang bermimpi ingin menjadi seorang petualang terkuat, tetapi dia selalu direndahkan karena dia tidak memiliki bakat apapun. Nor terlahir sebagai anak pecundang dan tidak berbakat dari keluarga sederhana di lereng bukit. Satu-satunya keahlian yang dia miliki hanyalah menangkis, tetapi dia terus berambisi menjadi seorang petualang terkuat. Meski dia tidak memiliki banyak kemajuan dan terus-terusan mendapat penolakan, dia selalu berlatih tanpa kenal lelah untuk mengembangkan skillnya dan menjadi kuat. Seiring berjalannya waktu, Nor akhirnya bisa menjadi seorang petualang, tetapi misi yang dia kerjakan hanyalah misi biasa seperti membersihkan selokan dan saluran air, alasannya karena dia hanyalah petualang peringkat F. Kemudian pagi harinya, dia pergi keluar kota menuju lokasi pembangunan mengangkut banyak karung dan melakukan pekerjaan berat sepanjang hari. Lalu sore harinya, Nor mendengar seseorang berteriak meminta pertolongan di dalam gua. Dia segera berlari untuk membantu, dan melihat sekelompok kesatria melindungi seorang gadis yang berhadapan dengan Minotaurus. Scene kemudian kembali ke 15 tahun yang lalu di kerajaan Clays. Nor yang masih seorang bocil melakukan pekerjaan rumah tangga. Dia menyalakan api, merebus air panas, dan menyiapkan teh hangat untuk ibunya yang sedang sakit. Setelah itu, dia harus pergi ke ladang memberi kawanan kambing makan. Dia berjanji pada ibunya bahwa dia tidak akan melewati batu pembatas tanah mereka, dan juga berjanji akan membawa pulang satu kelinci liar untuk makan malam. Sebelum dia pergi, ibunya membersihkan wajah Nor dan meminta maaf karena telah menjadi beban baginya. Dia mengatakan bahwa Nor bisa menjalani kehidupan yang diinginkannya. Malam itu, Nor sedang membuat sup kelinci untuk makan malam, tapi saat dia membawakan mangkuk sup untuk ibunya, Nor menyadari bahwa ibunya sudah meninggal. Keesokan harinya dia menguburkan ibunya di samping kuburan ayahnya, dan kehidupan Nor yang hidup sendirian pun dimulai dari sini. Dia melakukan yang terbaik untuk merawat kebun mereka, berburu binatang liar di hutan, dan merawat kambing dan ayam mereka. Demikian pula, dia menjaga kebersihan rumah mereka, dia bahkan mencoba membaca buku-buku di rumah. Dia juga mengumpulkan kayu bakar, menangkap ikan di sungai terdekat, dan membawa kambing di sekitar perbukitan berumput. Dia sendirian di rumahnya tanpa ada orang yang bisa diajak makan. Suatu malam, Nor sedang memeriksa rak-rak rumah mereka dan seketika dia tidak sengaja terjatuh setelah menemukan buku. Ketika dia membuka buku itu, dia takjub melihat bahwa itu adalah buku cerita yang dulu dibacakan oleh ayahnya ketika ia masih hidup. Ayahnya sering bercerita tentang seorang petualang yang membunuh naga raksasa bersama teman-temannya, belajar mantra dan sihir dari penyihir tua, menghilangkan kutukan di hutan gelap, dan menemukan obat yang mampu menyembuhkan segalanya. Sang petualang tidak gentar melawan apapun, meski rintangan yang dihadapinya berbahaya. Dia tidak kenal kata menyerah dan terus melawan kejahatan demi temannya. Nor sangat senang mendengarkan cerita ayahnya. Dan sekarang, dia juga ingat akan wasiat keinginan ibunya agar dia menjalani kehidupan yang dia inginkan. Keesokan harinya, dia meninggalkan banyak makanan untuk hewan ternaknya, dan Nor mengunjungi kuburan orang tuanya. Dia menaruh bunga di kuburan orang tuanya dan memberitahu bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia akan melakukannya untuk pergi ke kota. Dia akan menjadi seorang petualang, seperti dalam cerita ayahnya. Dia berjalan menuruni bukit, dan Nor menatap batu-batu yang menandai pembatas tanah mereka. Dia menguatkan tekadnya dan berjalan melewati penghalang yang melindungi rumah mereka. Saat malam tiba, Nor merasa takut dan cemas. Segala suara keluar dari dalam hutan, namun segalanya berlangsung cukup cepat. Beberapa hari kemudian, akhirnya dia mencapai sebuah kota. Dia menanyakan arah dari para prajurit yang menjaga gerbang, dan seketika matanya terbelalak melihat begitu banyak orang di sekitarnya yang melakukan berbagai hal. Dia berjalan melewati para pedagang yang sedang berjualan buah-buahan, dan bahkan melihat seorang petualang lewat. Matanya dipenuhi dengan keheranan dan kebahagiaan saat dia menuju tujuannya, yaitu Guild Petualang. Sayangnya, pria di guild melirik Nor dan mengusirnya. Dia mengatakan bahwa guild ini bukanlah tempat untuk anak-anak, tetapi Nor memberitahunya bahwa dia bisa menjadi seorang petualang jika dia melamar di sini. Namun pria itu hanya mengatakan bahwa dia akan membuat orang tuanya khawatir. Nor menjelaskan bahwa kedua orang tuanya telah meninggal, yang akhirnya menarik perhatiannya. Pria itu kemudian menanyakan namanya dan menyuruhnya pergi ke sekolah pelatihan. Dia menjelaskan kepada Nor bahwa mereka yang mau mendaftar ke guild petualang di ibu kota kerajaan harus mengikuti pelajaran di sekolah pelatihan dulu. Di sana, mereka akan mendapatkan pelatihan berbasis kerja kelas. Jika Nor benar-benar ingin menjadi seorang petualang, dia perlu memperoleh beberapa keterampilan terlebih dahulu.
Itu semacam skill berpedang atau keahlian menggunakan sihir. Noor tersenyum mendengar penjelasannya, dan dia dipenuhi dengan tekad. Oleh karena itu, Noor menuju ke Akademi Ilmu Pedang. Seperti dalam cerita, dia akan menjadi salah seorang pendekar pedang yang bisa mengalahkan naga hanya dengan satu ayunan pedangnya. Pelatihan berlangsung secara intensif di akademi, dengan para petualang yang penuh harapan melakukan hal terbaik di sebelahnya. Noor juga mencoba yang terbaik, berlatih mengayunkan pedangnya. Seorang siswa berhasil membakar pedang latihannya, yang menarik perhatian guru. Siswa itu merayakan kebangkitan kekuatannya, sementara Noor kembali berlatih dengan tekad baru. Beberapa bulan berlalu, dan Noor masih mengayunkan pedang latihannya. Namun, instruktur mengatakan kepadanya bahwa apa yang dia lakukan sudah cukup. Sayangnya, sepertinya dia memang tidak punya bakat dalam menggunakan pedang. Noor menganggap bahwa dia hanya perlu sedikit waktu lagi, tetapi instruktur telah membuat keputusan. Pelatihan apapun lebih banyak hanya akan sia-sia bagi Noor. Satu-satunya hal yang berhasil dia kuasai adalah menangkis untuk menghindari serangan. Oleh karena itu, dia menyarankan Noor memilih jalan lain selain pedang. Lagi pula, ada juga sekolah pelatihan lainnya. Oleh karena itu, Noor menuju sekolah pelatihan tentara. Dia kini ingin menjadi tameng yang melindungi rekan petualangnya. Di sekolah, dia melatih tubuhnya dengan menarik beban dan membentuk otot. Beberapa bulan kemudian, instruktur memberitahu Noor bahwa dia punya sebuah tekad yang sangat bagus, tetapi yang dia dapat hanyalah pelatihan fisik. Namun jika Noor tetap memaksakan diri di pelatihan ini, kemungkinan besar dia akan kehilangan nyawanya. Noor sekali lagi berpindah sekolah, dia berangkat ke sekolah hunter. Sayangnya, instruktur di sana juga tahu bahwa dia tidak memiliki bakat apapun. Hal serupa juga terjadi di sekolah lain. Instruktur mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa menonaktifkan jebakannya, dan dia juga tidak memiliki kemampuan merasakan kehadiran orang lain. Di sekolah sihir, satu-satunya sihir yang dia bisa hanya menghasilkan nyala api kecil di ujung jarinya. Di sekolah klerik, pendeta itu menjelaskan dengan sedih baginya bahwa dia hanya bisa menggunakan penyembuhan tingkat rendah. Noor dengan sedih kembali ke Guild Petualang, di mana pria di sana terkejut saat mengetahuinya bahwa Noor tidak berhasil mempelajari satu pun keterampilan yang layak. Dia menghabiskan 3 bulan di masing-masing sekolah, tapi sayangnya, dia tidak mendapatkan skill apapun. Dengan enggan pria itu menolak usulan Noor untuk menjadi seorang petualang. Noor meninggalkan kota dengan kepala tertunduk. Menurutnya, dia bukan anak ajaib yang ditakdirkan menjadi seorang petualang. Noor kembali ke rumahnya dan pergi ke makam ibu dan ayahnya, meminta maaf kepada keduanya karena telah mengecewakan mereka. Noor mengaku tidak punya bakat apapun, tapi tetap saja, dia tidak menyerah dan memutuskan untuk melakukannya, berlatih lebih keras lagi mulai sekarang. Dengan mengukir kayu, dia menciptakan pedang kayu untuk dirinya sendiri, dan seperti yang disarankan oleh instruktur ilmu pedangnya, dia memutuskan untuk melatih suatu keterampilan yang dia lakukan berulang kali, dengan harapan itu akan memungkinkan dia untuk menguasai keterampilan baru. Karena tidak memiliki karung pasir atau boneka latihan, Noor mulai berlatih keterampilan menangkisnya dengan kayu yang diikat tali. Dia berlatih pagi sampai malam selama setahun secara konsisten, dan menguasainya sampai dia mampu menangkis 10 pedang dalam satu tarikan napas. 1 tahun telah berlalu, Noor belum mendapatkan keterampilan baru apapun, tetapi Noor masih menaruh harapan besar karena keadaannya sudah membaik dalam menangkis, dan terus melatih keterampilan itu selama 3 tahun ke depan. Dia tumbuh jauh lebih besar, terlihat juga metode latihannya juga telah berubah, terdapat pedang yang jauh lebih banyak dan terlihat lebih terorganisir. Noor bahkan bisa menangkis 100 pedang dalam sekali ayunan, tetapi satu hal yang pasti, dia belum mendapatkan skill baru sama sekali. Menurutnya bahwa jika ini terus berlanjut, dia tidak akan pernah bisa menjadi seorang petualang. Namun dia tak menyerah demi mengejar mimpinya menjadi petualang terkuat, dia terus melatih keterampilan yang sama selama lebih dari 4 tahun. Hasil dari kerja kerasnya itu pun sudah mulai terlihat, memiliki fisik yang kuat sampai bisa mematahkan pedangnya hanya dengan menekannya. Yang dia harapkan juga sudah mulai muncul ketika dia menyadari bahwa dia bisa menyembuhkan tangannya meski sedikit. Dengan itu, dia terus melanjutkan pelatihannya tanpa kenal lelah selama 10 tahun penuh. Setelah jangka waktu tersebut, keterampilan menangkis Noor menjadi lebih baik dan sangat kuat, hanya butuh sekali ayunan pedangnya dapat mengguncang seluruh hutan. Ini semua berkat latihannya yang tak kenal lelah lebih dari 14 tahun, dia sekarang bahkan bisa menangkis 1000 pedang kayu sekaligus. Tapi dia masih belum berpuas diri, alasannya karena dia belum berhasil mempelajari keterampilan baru apapun. Tapi Noor memutuskan sekali lagi untuk mencoba yang terakhir,
lalu dia mengucapkan selamat tinggal pada makam orang tuanya sebelum berangkat ke kota. Setelah mencapai Guild Petualang, dia kirimkan formulir lain dengan keterampilan menangkis, penyembuhan rendah, lemparan batu, langkah ringan, dan api kecil. Keterampilan ini tampaknya sangat sedikit, jadi resepsionis guild yang baru menyarankannya untuk pergi ke sekolah pelatihan terlebih dahulu. Namun, Noor sudah melalui prosesnya, jadi resepsionis dengan sopan menolak untuk mendaftarkannya sebagai seorang petualang. Kemudian pemimpin guild datang ke sana, namun dia tidak mengenali Noor sama sekali, dan setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari bahwa pria besar dan tinggi ini adalah orang lemah yang sama dari 14 tahun yang lalu. Noor secara langsung membicarakan seberapa kuat keterampilan menangkisnya, dan memberitahu pemimpin guild bahwa dia berlatih selama 14 tahun tanpa henti. Pemimpin guild mengungkapkan betapa dia ingin Noor mencapai mimpinya, tapi karena Noor tidak memiliki setidaknya 2 keterampilan yang berguna sebagai prasyarat untuk menjadi petualang level E-, dia tidak bisa lakukan apapun. Namun, pemimpin guild ingat cara mendaftarkan Noor sebagai petualang memberinya rank F yang punah, peringkat terendah dari level terendah yang mungkin tidak dimiliki orang lain dunia ini. Pemimpin guild memberitahu Noor untuk tidak terlalu antusias karena petualang level F mempunyai banyak keterbatasan dan ketentuan dalam pengambilan pekerjaan. Misalnya, seorang petualang level F dilarang melakukan misi petualangan apapun yang melibatkan mengambil nyawa atau pergi keluar kota untuk mengumpulkan barang. Satu-satunya hal yang diperbolehkan adalah seperti tugas di kota. Pada dasarnya, jika Noor menjadi petualang level F, dia akan menjadi pekerja informal. Tetapi, dia tidak keberatan dengan itu. Jadi dia menerima lisensi petualang dari pemimpin guild itu. Karena sangat senang dengan kabar ini, Noor keluar dari guild petualang dan segera mulai menjalankan misi di kota. Dengan menggunakan keterampilan peningkatan fisiknya, dia mampu mengangkat beban lebih dari rata-rata orang dan mengirim barang berat dengan mudah. Menggunakan keterampilan langkah ringan, dia menangkap kucing yang hilang tanpa mengungkapkan keberadaannya dan mengembalikannya ke pemilik. Kucing itu membuat goresan di wajahnya, jadi dia menggunakan keterampilan penyembuh untuk menyembuhkan lukanya. Bahkan di waktu senggang pun dia tetap melatih keterampilan menangkisnya. Pada malam harinya, dia memasak makanan lezat menggunakan keterampilan api kecilnya untuk orang tua yang membutuhkan. Dengan sedikit keterampilan ini, dia berharap dapat bermanfaat bagi masyarakat kota ini, dan itu sudah cukup untuk memenuhi hatinya dengan kepuasan. Keesokan harinya, dia melakukan pekerjaan pembersihan, bekerja keras, dan bahkan membantu dalam pembangunan. Dan setelah menyelesaikan tugasnya hari itu, saat itulah dia mendengar teriakan seorang gadis yang meminta bantuan dari dalam gua. Noor bergegas menuju gua untuk menolong orang tersebut, dan dia terkejut melihat monster Minotaur dengan kapak mencoba menyerang seorang gadis. Ada banyak kesatria yang mencoba melindungi gadis itu, tapi mereka tidak punya peluang melawan monster tersebut. Dan benar saja, semua kesatria itu mati sia-sia. Noor maju dengan pedang dan menggunakan satu-satunya keahliannya menangkis untuk melawan serangan mematikan monster itu. Noor mencoba mengulur waktu supaya gadis itu bisa melarikan diri, tapi gadis itu terlalu takut untuk bergerak. Akhirnya monster itu mengincarnya lagi, tapi Noor melompat maju dan menangkis serangan lainnya, yang akhirnya mematahkan pedangnya. Saat monster itu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk serangan berikutnya, Noor menangkisnya lagi dengan sekuat tenaga, yang menyebabkan kapak monster itu terpental dan mengenai lehernya sendiri hingga kepalanya terpenggal. Setelah monster itu mati, gadis itu terbebas dari ikatan, lalu dia berterima kasih kepada Noor karena telah menyelamatkan hidupnya. Dia menanyakan namanya, tapi karena dia tidak menganggap dirinya orang penting, dia tidak mengatakan apapun padanya dan pergi dari pusat perhatian. Setelah kembali ke kota, Noor merasa dirinya lemah karena hampir tidak mampu bertahan melawan monster tersebut. Bahkan dia tidak menyadari bahwa monster yang dia kalahkan adalah iblis Minotaur yang kuat. Saat itu di dalam gua, beberapa orang berdatangan melihat bangkai Minotaur yang baru saja dikalahkan Noor. Lalu, terlihat seorang gadis kesatria meminta maaf karena tidak berada di sana untuk melindungi gadis yang bernama Line. Tetapi Line mengatakan tidak apa-apa, karena menurutnya, tidak ada gunanya membawa pengawal untuk pengujian hak pewaris tahta, dan lagi pula itu adalah keputusannya sendiri sejak awal. Line meminta maaf kepada Ines karena sudah membuatnya khawatir. Sementara itu, kakak laki-laki Line bernama Rain mengetahui tentang apa yang terjadi, dan dia mengira apakah ada seseorang yang memanggil Minotaur ke kota. Itu wajar sekali jika ada orang yang mengirimnya, karena menurutnya monster Minotaur seharusnya bersemayam di lapisan terdalam dungeon. Pria bernama Darken juga sependapat dengannya. Dia juga menjelaskan bahwa sumbernya diduga dari cincin yang ditemukan pada mayat seorang pedagang di tempat kejadian.
Salah satu penyihir tua bernama Oken menganalisis cincin itu, dan menemukan bahwa cincin itu memiliki batu sihir berkualitas sangat tinggi yang sangat langka. Menurut Darken, lambang yang tertinggal di batu menandakan bahwa cincin itu berasal dari kerajaan sihir Deridas. Rain menjelaskan bahwa ini bukan pertama kalinya mereka dimusuhi oleh kerajaan Deridas. Setelah mengetahui kejadian yang dialami saudari perempuannya, Rain menyadari bahwa mereka harus lebih berhati-hati lagi. Dia menganggap bahwa musuh tidak hanya ingin melenyapkan adiknya, sebaliknya musuh juga mengincar sumber daya kerajaan yang paling berharga, yaitu sebuah peninggalan yang berada di dalam dungeon kehilangan. Setelahnya, keduanya membicarakan tentang pria misterius yang menyelamatkan Line. Sebuah laporan mengatakan bahwa pria itu menggunakan satu pedang, dan dia mengalahkan Minotaur hanya dalam hitungan detik. Para ksatria mengikutinya, tetapi laporan mengatakan bahwa dia menghilang bagaikan ilusi. Semuanya terdengar sangat sulit dipercaya, sehingga Rain bertanya-tanya siapa orang itu sebenarnya. Sin kemudian berpindah ke dalam guild, yang mana pemimpin guild itu terkejut melihat Nor masih hidup, karena dia mendengar ada iblis yang muncul di dekat pintu dungeon. Itu adalah iblis yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, dan mereka tidak dapat menemukan Nor setelahnya. Sedangkan, Nor berpikir tentang bagaimana dia sibuk melarikan diri dari sekelompok orang yang mencurigakan sedang mengikuti dirinya, tetapi dia hanya memberitahu bahwa dia langsung pulang karena dia lelah. Pemimpin guild menjelaskan bahwa Nor benar-benar beruntung karena dia tidak bertemu dengan iblis itu, dan dia menceritakan kalau dulunya dia adalah petualang Renga. Tetapi dia akan kehilangan nyawanya jika dia bertemu dengan iblis itu. Nor berpikir dan mengira bahwa pemimpin guild sedang berbicara tentang monster yang berbeda dari yang dia lawan, karena Nor menyangkal bahwa yang dia lawan sebenarnya hanya seekor sapi bukan iblis. Lalu, pemimpin guild menjelaskan bahwa seorang pria misterius mengalahkan iblis itu dengan satu serangan. Kemudian, pemimpin guild memberinya upah untuk pekerjaannya, dan bertanya-tanya mengapa dia tidak mencari pekerjaan yang lebih layak. Nor tidak tahu apa yang dia bicarakan, sehingga pemimpin guild sekali lagi harus menjelaskan kepadanya, bahwa dia bisa mendapatkan 30% lebih banyak tanpa membayar dirinya. Seketika itu, keduanya tiba-tiba berhenti bicara saat mengetahui Line muncul di belakang Nor. Line senang telah menemukan Nor dengan menggunakan keterampilan deteksi jarak jauhnya, dan dia meminta maaf karena melakukan hal itu, tetapi dia menjelaskan bahwa dia harus bertemu dengannya. Nor menganggap dia memiliki keterampilan pencuri, tetapi Line menjelaskan bahwa fokusnya adalah sihir, dan dia juga memiliki pengetahuan tentang semua keterampilan dasar. Semua orang melihatnya, sehingga dia ingin berbicara dengannya di luar. Pemimpin guild merasa cemas dan bertanya kepada Nor, apakah dia sudah membuat masalah, tetapi Nor mengatakan bahwa dia tidak membuat masalah. Sesaat setelahnya, Line menjelaskan bahwa berbicara di luar akan lebih baik karena jumlah orang akan lebih sedikit, terlebih tidak ada yang bisa mendengarkan mereka ketika dia menggunakan sihir kedap suara dan penghilang keberadaan. Nor bertanya-tanya apakah itu ide yang baik untuk pergi bersamanya. Pemimpin guild menjelaskan bahwa dia harus keluar. Ketika di luar sana, dia mendengar beberapa orang sedang mencari pria misterius itu. Nor bertanya siapa yang mereka cari. Line mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu khawatir karena mereka tidak dapat melihat keduanya. Kemudian, Line menjelaskan bahwa dia melakukan semua ini untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya. Dia juga menunjukkan bahwa Nor sebenarnya menyelamatkan nyawa banyak orang lain di negara ini. Nor mengatakan bahwa Line sendiri cukup kuat, dan dia pikir dia sebenarnya hanya mengganggu pertarungannya. Tetapi Line tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi padanya kalau Nor tak menyelamatkan dirinya. Nor juga memutuskan untuk menerima ucapan terima kasihnya, maka dari itu Line ingin memberikan kompensasi sebagai rasa terima kasihnya, namun Nor mengatakan itu tidak perlu. Tetapi Line menunjukkan bahkan ayahnya meminta untuk bertemu agar bisa berterima kasih kepadanya. Nor menganggap itu berlebihan. Line kemudian menjelaskan bahwa dia adalah orang yang berstatus tinggi, jadi dia harus memberikan sesuatu kepada orang yang sudah menyelamatkan nyawanya. Line menjadi frustrasi ketika Nor menolak semua tawarannya karena dia tidak membutuhkannya. Akhirnya, dia mulai menangis dan menyatakan bahwa dia juga tidak berkewajiban untuk menerima rasa terima kasihnya, sehingga Line menolak untuk pergi sampai Nor menerima rasa terima kasihnya. Mendengar akan hal itu, Nor mengingat tekad yang dia miliki ketika mencoba untuk berlatih di sekolah. Nor berkata dia tidak akan pergi sampai instruktur itu melatihnya. Pada akhirnya Nor menyetujui permintaannya untuk bertemu dengan ayahnya Line. Nor terkejut karena dia akan menemui ayahnya sekarang juga, dan seketika itu Line menjadi sangat berhati-hati, dan dia menjelaskan bahwa dia tidak ingin orang-orang memperhatikan mereka. Agar hal itu tidak terjadi,
dia menggunakan skill penyembunyian untuk menghalangi deteksi. Dan sesampainya di sana, Nor terkejut melihat betapa besar rumahnya. Line mengatakan kalau bangunan itu cukup jarang diketahui. Namun, Line belum mengetahui nama Nor, jadi dia bertanya kepadanya. Line menyadari bahwa dia belum secara resmi memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Lindbergh Clays, dan dia memakai nama Line ketika dia sedang berpetualang. Nor tidak percaya betapa besar rumahnya, jadi dia berasumsi bahwa dia semacam bangsawan. Kemudian, dia bertemu dengan Ines dan bertanya di mana ayahnya berada. Ines mengatakan bahwa beliau sedang berbicara dengan Rain di ruang tahta. Line memberitahu bahwa Nor adalah tamu istimewanya, dan dialah yang sudah menyelamatkan nyawanya. Setelah mendengar akan hal itu, Ines pun terkejut dan memutuskan untuk mengantarkan mereka. Nor berasumsi bahwa Ines adalah pelayan keluarga Line, meskipun Nor memikirkan akan menjadi aneh karena dia akan kesulitan membersihkan dan mencuci pakaiannya seperti itu. Lalu terlihat Ines sangat serius. Nor berpikir bahwa Ines tampak curiga padanya. Namun, ada seorang pria yang menghadang dan bertanya-tanya kepada Ines siapa yang dia bawa. Nor menyadari bahwa rumah ini cukup berbahaya. Nama pria itu adalah Gilbert, dan Ines memberitahu Gilbert bahwa Nor adalah tamu istimewa Line. Gilbert menyadari bahwa dia adalah pria yang dicari semua orang, tetapi Gilbert mengatakan bahwa Nor kelihatan biasa saja. Kemudian, Ines menyuruh Gilbert untuk menemani mereka sambil diam-diam berbisik kepadanya. Ines mengatakan semakin banyak pengawal semakin bagus. Gilbert menjadi sangat serius dan setuju untuk pergi bersama mereka. Di ruang tahta, sang raja merasa kesal karena Deridas mengabaikan perjanjian damai. Sebaliknya, raja dari Deridas menuntut agar mereka menyerahkan hak dungeon, dan menawarkan untuk meminjamkan kekuatan militer sebagai imbalannya. Raja tahu bahwa itu adalah kesepakatan buruk yang akan merugikan negaranya, sehingga dia menolak. Tetapi Deridas mengatakan kepadanya bahwa dia akan menyesali kata-katanya. Rain menjelaskan bahwa Deridas bukanlah satu-satunya ancaman yang mereka hadapi, dan raja menyadari bahwa akhirnya itu terjadi. Saat itu Line tiba bersama semua orang, sedangkan Nor tidak memperhatikan Ines dan Gilbert yang membungkuk dan langsung berjalan ke arah ayah Line. Rain melihat bahwa Line mengenakan jubah pertapa, dan dia sangat marah karena itu berarti dia pergi keluar. Line menjelaskan bahwa dia harus menemukan orang yang menyelamatkan hidupnya, dan dia memperkenalkan Nor kepada ayahnya. Ayah Line senang dia datang, dan Nor juga menjelaskan bahwa dia bukan bangsawan, jadi dia tidak tahu etika tempat seperti ini. Ayah Line sebenarnya lebih suka dengan cara itu membuatnya lebih mudah untuk diajak bicara. Kemudian, dia secara resmi mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan putrinya. Nor menerima ucapan terima kasihnya, dan dia lega bahwa semuanya akhirnya selesai sehingga dia bisa langsung pulang. Tetapi ayah Line ingin memberikannya imbalan yang pantas dan menawarkan uang dan tanah. Dia ingin tahu apa yang tidak diinginkannya, tetapi Nor hanya mengatakan bahwa dia tidak menginginkan hal seperti itu. Ayah Line kemudian menawarkan harta karun hasil dari dungeon. Dijelaskan bahwa negara mereka memiliki dungeon tertua di dunia, dan harta karun sangat langka. Semua barang yang ditemukan di dungeon akan disimpan di aula harta karun, dan dia menawarkan untuk membiarkan atau mengambil setengah dari barang yang disimpan di sana. Rain terkejut saat dia menunjukkan bahwa ayahnya terlalu murah hati, tetapi Nor sekali lagi menolaknya. Dia tidak membutuhkan sesuatu yang mewah, menurutnya ucapan terima kasihnya sudah cukup baginya. Ayah Line tidak tahu apa yang harus diberikan kepada pria yang tidak menginginkan uang, tanah, atau harta, dan Nor juga tidak bisa keluar dari sana. Terpaksa ayah Line menggunakan tawaran yang paling ekstrim, yaitu menawarkan sebuah pedang yang dia simpan di belakang singgasananya. Rain bertanya-tanya apa yang dipikirkan ayahnya, tetapi raja menjelaskan bahwa tidak apa-apa karena pedang itu tidak lebih dari hiasan belaka. Dia berpikir memberikannya kepada Nor akan menjadi hal yang jauh lebih baik daripada hanya membiarkannya tidak terpakai. Tidak ada yang akan memperhatikan jika dia menggantinya dengan replikanya, lagi pula tidak ada yang bisa percaya bahwa raja memberikan pedang itu. Nor terkejut dengan betapa beratnya pedang itu. Dia juga mengira bahwa pedang itu terlihat sangat berharga, jadi dia menyatakan bahwa dia tidak bisa menerima hadiah seperti itu. Tetapi, ayah Line menjelaskan bahwa itu hanya sesuatu yang dia ambil di jalan, dan dia hanya menggunakannya karena dia menyukainya. Itu bisa dibilang hanya pemberian biasa, jadi Nor memutuskan untuk menerimanya. Ayah Line menyuruhnya untuk mencoba mengayunkan pedang itu. Kemudian, Nor mencoba mengayunkan pedang itu dengan skill peningkatan fisik, dan ayunan kuat yang dia lakukan mengejutkan semua orang. Ayah Line terkesan dengan bagaimana dia bisa mengayunkannya dengan satu tangan,
dan dia bertanya pada Nor apakah dia bisa membantu melatih putrinya. Alasannya karena akhir-akhir ini keadaan menjadi sangat berbahaya, jadi dia mengkhawatirkannya. Tetapi Nor berpikir tidak ada yang bisa diajarkan kepadanya. Dia juga bilang bahwa orang tua tidak boleh terlalu mencampuri urusan anak-anak mereka, jadi Line harus memutuskan itu untuk dirinya sendiri. Ayah Line sepenuhnya setuju dengannya. Nor berpendapat bahwa ayah Line ini suka banyak tertawa, dan Nor memutuskan bahwa sudah waktunya dia pergi. Ayah Line berterima kasih padanya sekali lagi saat dia pergi. Sesaat kemudian, Nor berpikir bahwa dia diberi sesuatu yang sangat berharga, dan dia menyadari bahwa ukuran pedangnya sama dengan saluran pembuangan. Dia berpikir apakah itu akan membuat pekerjaannya lebih cepat. Lalu tiba-tiba, Ines muncul untuk berbicara dengannya, dan Nor mengira apakah dia sedang marah padanya, tapi dia terkejut ketika Ines berlutut. Dia meminta maaf karena tidak sopan dan berperilaku buruk kepada orang yang menyelamatkan nyawa Line. Nor pun menerima permintaan maafnya. Kemudian, Ines menjelaskan bahwa tugasnya adalah melindungi keluarga Claes, dan itu mengambil prioritas di atas segalanya. Nor menyadari bahwa dia bukan pelayan sama sekali, jadi dia menjelaskan bahwa dia sebenarnya dikenal sebagai perisai suci, dan dia diberi tugas sebagai perisai untuk Line. Dia bahkan rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Line, jadi Ines menyatakan bahwa itu sama dengan dia menyelamatkan nyawanya. Nor tidak menganggap itu masalah besar, tapi Ines bersumpah untuk membantunya sebisa mungkin mulai sekarang. Nor berpikir tentang bagaimana semua orang di sana sangat berlebihan, tapi dia memutuskan untuk menerima saja perkataannya. Ines kemudian menjadi sangat serius, dan menunjukkan bahwa meskipun Line mungkin mengizinkannya, tapi baginya berbicara dengan perilaku santai terhadap raja tidak dapat diterima. Dia tidak bisa mengizinkannya lagi, dan Ines menuntut agar dia menahan diri untuk tidak melakukannya lagi. Lalu, Nor berterima kasih karena sudah memperingatinya, dan dia secara resmi memperkenalkan dirinya. Karena beberapa alasan, Ines terkejut mendengar namanya, tapi dia bilang tidak apa-apa. Kemudian, Gilbert tiba-tiba mencegah Nor untuk pulang, dan menuntut agar dia menunjukkan kemampuannya kepada Gilbert, maka dari itu Nor tidak bisa pulang lebih cepat. Saat itu juga, keduanya mulai berjalan bersama. Nor berpikir apa yang akan dia lakukan terhadapnya, jadi dia tidak mengerti dan yang dia pikirkan hanyalah bisa pulang cepat. Beberapa waktu kemudian, mereka sampai di ruangan pelatihan. Di sana Gilbert memintanya latih tanding dengannya. Seketika Nor pun teringat terakhir kali dirinya melawan orang lain pas dia masih berada di sekolah 14 tahun lalu. Gilbert menjelaskan bahwa dia cukup terkenal karena keterampilan bertarungnya, dan dia menginstruksikan untuk segera memilih senjatanya. Nor menganggap bahwa ini adalah sebuah anugerah baginya, jadi Nor mengambil pedang dan menyatakan bahwa dia siap bertarung. Nor menjelaskan bahwa dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia tahu bahwa Gilbert adalah orang yang berpengalaman, jadi dia berpikir itu sebuah kesempatan untuk melatih dirinya menjadi lebih kuat. Sementara itu, semua orang merasa kasihan kepada Nor. Itu wajar karena di mata mereka Kapten Gilbert adalah orang terkuat kerajaan. Mereka berpendapat jika Nor akan merasa seperti di neraka. Kemudian Gilbert memulai pertempuran, tetapi Nor dengan mudah menghindari serangannya. Nor kagum dengan seberapa baik Gilbert mengendalikan tombaknya. Bahkan dilihat dari gerakannya yang begitu halus membuatnya menyadari bahwa Gilbert telah banyak berlatih untuk mencapai titik itu. Namun, Nor tidak dapat memahami mengapa serangan Gilbert begitu lambat. Lalu dia menyadari apa yang sebenarnya terjadi bahwa Gilbert sengaja menahan diri. Alasannya karena saat ini Nor yang menjadi lawannya, maka dari itu Gilbert tidak ingin menunjukkan kekuatannya. Di saat itu Nor pun menghentikan pertarungan. Dia menjelaskan bahwa dia tahu Gilbert mencoba memberikan keringanan terhadapnya, tapi kemudian dia menyuruhnya untuk tidak menahan diri. Saat itu Gilbert membayangkan jika Nor hanya manusia biasa, maka dari itu dia terpaksa menahan diri. Gilbert pun meminta maaf, lalu dengan serius dia mulai menyerang lagi. Nor terkejut bahwa saat ini Gilbert jauh lebih cepat dari sebelumnya, tapi yang lebih penting lagi adalah Gilbert membiarkan dirinya terbuka lebar setelah dia menghindari serangannya. Nor berasumsi bahwa dia seperti sedang memancingnya. Di saat yang bersamaan, Gilbert menjadi frustrasi karena serangannya tidak ada yang berhasil menyentuhnya. Gilbert pun memutuskan untuk menunjukkan kepadanya gerakan lain yang berbeda. Awalnya Nor terkejut dengan serangannya, tapi saat itu dia berhasil menghindarinya. Setelahnya Nor menunjukkan bahwa dia masih baik-baik saja, maka dari itu dia memberitahu Gilbert supaya lebih mempercepatnya lagi. Dalam pikirannya, Nor mulai bertanya-tanya apakah Gilbert sudah mengerahkan semua kemampuannya. Dia juga berujar bahwa mungkin saja dia sudah semakin kuat berkat latihan mandirinya. Di saat itu Nor mulai berpikir bahwa dia mungkin benar-benar bisa menang. Tapi tiba-tiba, Gilbert menghentikan pemikiran halunya dengan melancarkan serangan yang sangat kuat.
Lalu dia terkejut saat debunya menghilang, dan paling parahnya lagi ketika dia mengetahui bahwa Noor berada di sisi lain dan masih dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian di saat itu, Noor mengaku kalah. Setelah mendengar itu, Gilbert pun menjadi shock berat. Sementara di sisi lain, semua orang bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa menghindari serangan pamungkas kapten mereka. Lalu seseorang berspekulasi bahwa mungkin saja itu karena Gilbert memakai tombak latihan dengan ujung yang lebar, sehingga efek angin yang dihasilkan mendorongnya menjauh, dan sebaliknya hasilnya akan berbeda jika kapten mereka memakai tombak sungguhan. Semua orang tahu bahwa seseorang dengan bakat seperti Gilbert adalah satu dari sejuta umat. Setelah mendengar kata bakat, Gilbert cukup kesal sehingga dia mengingat masa lalunya, yang mana saat itu adalah pertama kalinya dia memegang tombak, dan semakin dia berlatih jurusnya semakin meningkat, dan dia pun juga sadar bahwa kekuatannya semakin meningkat. Diketahui juga bahwa dia pergi dari desa ke desa mengalahkan semua pejuang terkuat, dia selalu mencari seseorang yang bisa mengalahkannya. Pada saat itu, Gilbert telah mengalahkan semua orang di ibu kota kerajaan, jadi dia berharap menemukan petarung hebat di desa Acak. Ketika itu negaranya hampir memulai perang, jadi dia direkomendasikan agar dia kembali ke ibu kota untuk mencari kelompok yang sedang mengumpulkan kekuatan. Sekembalinya ke ibu kota, Gilbert terus melakukan perburuan iblis, dan saat mendengar bahwa seseorang yang tangguh bergabung dengan tentara, dia langsung menantang mereka untuk bertarung dan mengalahkan mereka sepenuhnya. Gilbert semakin frustrasi ketika dia bertanya-tanya apakah benar-benar tidak ada orang yang bisa menantangnya. Gilbert pun semakin bosan dengan semua orang lemah yang mengelilinginya. Lalu suatu hari, instrukturnya memberitahu Gilbert bahwa dia telah menerima gelar yang sama dengannya, tetapi Gilbert tidak peduli dan dia masih merasa bosan. Kemudian, instrukturnya bertanya-tanya apa pendapat Gilbert tentang Ines. Dia menjelaskan bahwa Ines itu kuat dengan cara yang berbeda, tetapi dalam pelatihan pertarungan dia meyakinkan bahwa dia akan menang melawannya. Gilbert juga tahu bahwa instrukturnya bosan karena dia harus menghabiskan seluruh waktunya melatih orang-orang di sekolah, tapi ketika itu instrukturnya yakin bahwa suatu hari nanti seseorang akan muncul yang akan melampaui dirinya. Gilbert hanya berharap hal itu akan segera terjadi. Kembali ke masa sekarang, Gilbert terus memikirkan tentang Noor yang mengalahkan Minotaur sendirian. Dari situlah Gilbert ingin tahu orang seperti apa yang bisa melakukan itu. Tetapi sekarang dia menyadarinya bahwa dia benar-benar tidak masuk akal. Bahkan ketika bertemu dengan raja dia hanya bersikap santai. Lalu bagian pentingnya dia tidak menunjukkan minat pada kemewahan. Gilbert awalnya beranggapan bahwa Noor tidak tampak seperti pria yang bisa mengalahkan monster sendirian. Tetapi setelah pertempuran mereka menunjukkan kepadanya sesuatu yang berbeda, bahkan dia secara terang-terangan menyuruh menyerangnya dengan kekuatan penuh. Gilbert selalu tahu bahwa menggunakan teknik pamungkasnya pada seseorang akan mengakibatkan mereka kehilangan nyawanya, tetapi itu adalah satu-satunya cara agar tombaknya bisa mengenainya. Tapi saat itu Gilbert tidak tahu apa yang terjadi ketika dia juga tidak terkena serangannya, dan untuk pertama kalinya dalam pertarungan langsung Gilbert benar-benar dikalahkan. Parahnya lagi, adalah saat dia mengaku kalah terhadapnya, dan sepertinya itu karena Noor tidak ingin mempermalukan Gilbert di depan bawahannya. Akan tetapi yang paling mengejutkan baginya yaitu ketika dia dengan santai mengatakan bahwa dia berharap mereka akan bertemu lagi suatu saat. Lalu, Gilbert terkejut melihat retakan besar di tanah. Dia bertanya-tanya sejak kapan itu terjadi, tapi satu hal yang pasti Gilbert menyadari bahwa Noor menghindari serangannya saat dia menggunakan kekuatan penuhnya. Gilbert pun menjadi senang karena segalanya akhirnya menjadi menarik. Sementara di tempat lain, Noor terlihat tidak bisa melupakan pertempuran barusan. Dia merasa bodoh karena terus berpikir bahwa dia sudah semakin kuat. Lalu semisal dia tidak menggunakan peningkatan fisik dan langkah ringannya, dia pasti sudah mati sekarang. Kemudian dia menyatakan bahwa dia senang Gilbert menunjukkan kepadanya betapa lemahnya dia sebenarnya. Karenanya Noor berterima kasih sambil bertekad untuk melatih dirinya supaya menjadi lebih kuat. Keesokan harinya, Noor kembali melakukan tugas mengali parit. Dan dia kagum dengan pedang barunya dapat membersihkan parit dengan begitu cepat, bahkan kotoran yang paling bawah pun bisa dengan mudah dia bersihkan. Dia senang bahwa pekerjaan pembersihan paritnya berjalan dengan baik, karena itu berarti dia dapat menghentikan pekerjaan pengangkutan tanahnya untuk sementara. Noor menunjukkan bahwa sekarang dia memiliki pedang yang hebat, jadi dia hanya ingin berguna bagi orang-orang. Dia memikirkan beberapa cara berbeda untuk menggunakan pedang itu, tetapi semua itu memiliki masalah sendiri dalam hal kemampuan. Kebetulan saat itu dia memikirkan api, sedangkan Noor hanya mampu menyalakan sedikit api di jarinya. Dia lalu teringat meskipun dia berlatih di banyak sekolah, dia hanya bisa memperoleh keterampilan tingkat rendah. Kemudian di saat itu Line muncul, dan Noor ingat bahwa dia seharusnya bersikap lebih formal di depan bangsawan,
tapi Line tidak menyukainya, jadi dia menyuruhnya berhenti. Kemudian, Line menjelaskan bahwa dia memiliki permintaan khusus untuknya. Dia kemudian menyatakan bahwa dia ingin Nor menerimanya sebagai pesuruhnya. Nor tidak mengerti apa itu, jadi dia menjelaskan bahwa pesuruh adalah seseorang yang mengurus kebutuhan sehari-harinya sebagaimana mereka mempelajari teknik dan menyerap pengetahuan darinya. Itu semacam seperti menjadi seorang asisten atau murid. Maka dari itu, jika Nor mengizinkannya dia akan senang berada di dekatnya. Tetapi Nor langsung menolak. Line mencoba meyakinkan sekali lagi bahwa dia dapat berguna baginya. Dia bahkan memberitahu jika dia telah mencapai nilai tertinggi yang pernah ada di semua 6 pelatihan sekolah. Sayangnya, Nor tetap menolak sembari menjelaskan bahwa tidak ada hal yang bisa dia ajarkan padanya. Nor juga mengatakan bahwa dia juga tak merasa membutuhkan bantuannya karena dia bisa melakukan apa yang dia butuhkan sendiri. Kemudian Line mengatakan keluarganya akan membayarnya, tapi Nor tetap menolak. Hingga pada akhirnya Line menawarkan untuk menjadi asistennya, tapi dia tidak membutuhkannya untuk itu juga. Line tetap bersikeras membuktikan dirinya dengan keterampilan sihir yang luar biasa, dan dia menyatakan bahwa itu adalah keterampilan sihir tingkat tertinggi yang bisa dia gunakan. Dia kemudian memamerkan serangan pedangnya dan langsung membelah pohon menjadi 2. Line menjelaskan bahwa itu adalah teknik dari kelas pencuri. Tetapi bukan itu saja, dia kemudian menggunakan tebasan ilahi, dan itu sangat kuat. Dia mengungkapkan bahwa itu adalah keterampilan kelas suci dari seorang pendekar pedang. Tetapi Line kecewa ketika dia tetap menolaknya lagi, dan Nor berpikir bahwa dia pasti salah mengira bahwa dia adalah orang terpelajar. Nor pun mengetahui bahwa Line baru saja membuktikan betapa berbakatnya dia, dan itu hampir jauh dengannya jika dibandingkan. Semua yang telah dia lakukan adalah bukti bahwa tidak ada gunanya dia mengajarinya. Tapi Line sangat bertekad, sehingga dia meminta kejelasan bahwa dia tidak punya apa-apa untuk diajarkan padanya. Jadi, Nor memutuskan untuk menunjukkan padanya kemampuan api kecilnya. Di saat perjalanan pulang, Line terus memikirkan tentang cerita yang diceritakan oleh semua instruktur di 6 sekolah kepada siswanya, yaitu kisah tentang anak laki-laki tanpa bakat. Ketika itu siswa lain hanya menganggap cerita itu sebagai dongeng belaka, dan menganggap cerita seperti itu benar-benar tidak nyata. Bahkan Line berpikir itu sangat mustahil seorang bocah berusia 12 tahun menghadiri semua sekolah pelatihan di ibu kota kerajaan yang terkenal dengan pelatihan ketatnya, dan dia menyelesaikan semester penuh untuk masing-masing sekolah itu saja sudah tidak dapat dipercaya. Jangankan 3 bulan, prajurit yang paling tangguh pun akan menyerah setelah 3 hari, maka dari itu Line tidak bisa membayangkan jika seorang bocah mampu menyelesaikannya. Awalnya pun dia juga berpikiran sama, tapi setelah bertemu Nor dia memiliki pandangan yang berbeda. Lalu suatu hari, instruktur sihir menunjukkan kepada Line sesuatu yang menarik. Dia menunjukkan padanya bagaimana api kecilnya bisa menjadi lebih besar. Instruktur Oken menjelaskan bahwa itu tergantung pada pelatihan, bahkan keterampilan tingkat dasar seperti api kecil dapat tumbuh sebesar miliknya, tapi api itu sama sekali tidak berguna baginya yang sudah hidup selama 200 tahun, karenanya Oken hanya menggunakannya untuk bersenang-senang. Line juga telah mencoba menumbuhkan api kecilnya sendiri berkali-kali, tetapi dia tidak pernah bisa membuat apinya bahkan sedikit lebih besar. Itu jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan dengan mudah, dan mungkin membutuhkan pengabdian untuk belajar dalam waktu yang sangat lama. Itulah tepatnya mengapa Line tertegun ketika dia melihat nyala api kecilnya Nor. Api itu berkali-kali lebih besar dari apa yang dilakukan oleh penyihir terhebat di dunia sekalipun. Dan api kecil itu jauh lebih besar mengungguli apapun yang pernah dia lihat. Nor merasa malu karena menunjukkan api kecilnya itu, dan dia lanjut menjelaskan bahwa 5 keterampilan lainnya juga sama seperti ini. Setelah melihat itu semua, Line menyimpulkan bahwa keterampilan kelasnya luar biasa. Dia sekarang bahkan merasa malu pada dirinya sendiri karena mencoba untuk memamerkan keterampilannya. Bahkan dia mengingat saat dia menangkis serangan iblis hanya dengan bermodal pedang biasa. Sekalipun tanpa memamerkan kekuatannya, dia bekerja untuk orang banyak. Menurutnya, Nor jelas sangat kuat dalam pemikiran maupun fisik, dan diketahui juga dia tidak akan dengan mudah ditundukkan. Di masa depan, Line juga ingin sepertinya yang mana dia akan memimpin kerajaan Clays bersama kakaknya, maka dari itu dia harus menjadi kuat sebagaimana itu merupakan moto dari keluarga Clays. Oleh sebab itulah Line bertekad untuk belajar bagaimana menjadi kuat dengan cara yang sama seperti Nor. Lalu di malam harinya, Line menemuinya lagi, dan dia mengatakan bahwa dia akan mengikutinya dari belakang dimanapun dia pergi sampai dia diakui sebagai pesuruhnya. Ini karena kekuatan yang dicari keluarga kerajaannya ada pada dirinya. Kemudian keesokan paginya,
Rain masih saja terus memikirkan tentang ayahnya yang memberikan pedang hitam legendaris itu kepada Nor, karena yang dia tahu pedang tersebut pernah menjadi barang paling berharga ayahnya semasa dia masih aktif berpetualang, maka dari itu dia pun tidak mengerti apa maksudnya. Rain menjelaskan jika pedang itu dibuat dari logam yang tak dikenal, dia bahkan sampai berasumsi bahwa logam itu sangat kuat dibanding bahan metal lainnya, dan yang paling membuatnya terkejut lagi adalah saat pedang itu tidak bisa dihancurkan sama sekali. Lalu dari situlah Rain mengenal julukan pedang itu sebagai pedang tak terhancurkan. Rain percaya bahwa pedang itu bernilai jauh melampaui harta apapun yang mereka miliki, dan menurutnya itu bukanlah sesuatu yang dengan mudahnya diberikan kepada pria yang tidak dikenal. Tapi saat itu Rain mencoba untuk tidak meragukan ayahnya, dan dia mencoba mengira-ngira mungkin saja ayahnya melihat sesuatu yang istimewa dalam diri Nor. Rain tahu bahwa saat ini banyak bahaya yang mulai menyelimuti kerajaan, sehingga ayahnya mungkin mempercayakan pedangnya karena dia tahu ada sebuah harapan di baliknya. Bahkan di saat pertama kali melihatnya Rain percaya bahwa Nor bukan orang biasa, dan ketika saatnya tiba dia mungkin akan menjadi kartu as mereka. Sementara itu di kota, terlihat Nor yang ditemani Line sedang memesan sebuah makanan dari pedagang pinggiran. Saat ini Line resmi menjadi muridnya, tetapi dikala itu Nor ingin memberitahunya bahwa dia tidak layak menjadi gurunya, jadi Nor berpikir dia akan membawanya ke guild sehingga Line bisa tahu seberapa menyedihkannya dia saat mengambil misi rendahan, lalu dengan itu mungkin saja Line bisa berhenti mengikutinya. Setibanya di guild, pemimpin guild keheranan mengapa Nor bisa bersama dengan seorang putri. Nor memberitahu bahwa hal itu sangat sulit untuk dijelaskan, sehingga pemimpin guild pun membiarkan hal itu dan lebih memilih mengesampingkannya. Setelahnya, pemimpin guild bertanya-tanya apa yang mereka inginkan, jadi Nor menjelaskan bahwa mereka ingin pekerjaan untuk 2 orang. Diketahui bahwa saat ini Line merupakan petualang rank B, jadi jika mereka membuat party maka mereka bisa memilih pekerjaan membasmi goblin di pinggiran ibu kota. Seketika itu Nor pun langsung terkejut, alasannya karena dia pernah mendengar cerita tentang bagaimana seorang petualang menggunakan goblin sebagai sarana untuk melatih kemampuan mereka, sehingga dia dengan bersemangat untuk mengambil pekerjaan itu. Tetapi sesaat kemudian, Nor menyadari bahwa dia seperti sedang memanfaatkan peringkat petualang Line, alasan pastinya karena dia hanyalah petualang rank F. Dan setelahnya, dia melihat Line yang terus menatap ke arahnya, sehingga Nor merasa tidak enak sambil memikirkan betapa egois dan tak tahu malunya dia. Nor kemudian bertanya-tanya apakah dia tidak masalah dengan membuat kelompok dengannya, itu karena menurutnya seakan dia memanfaatkan pangkatnya. Tapi Line tidak punya masalah dengan itu. Bahkan dia juga mengatakan bahwa dia bebas mengandalkan apapun miliknya. Di saat itu Nor merasa sedikit menyedihkan, tetapi dia tidak peduli karena dengan itu dia akhirnya bisa mewujudkan mimpinya. Lalu setelahnya Nor mulai berjalan keluar guild tanpa mengetahui di mana lokasi para goblin berada, dan jadinya pemimpin guild pun memanggilnya kembali sembari menyelesaikan beberapa dokumen yang harus diurus. Pemimpin guild juga mengingatkan bahwa Nor harus berhati-hati. Alasannya karena meski goblin adalah monster level rendah, mereka masih bisa berbahaya. Kemudian, dia mulai menunjukkan lokasi mereka di peta, tapi dia juga menyatakan bahwa akhir-akhir ini jumlah goblin berkurang, lalu tak lupa pemimpin guild meminta Nor mengumpulkan telinga kanan goblin sebagai bayarannya. Beberapa saat kemudian keduanya mulai berangkat, di saat itu Nor terkejut karena dia belum pernah melihat bagian hutan ini sebelumnya. Dia berpikir jika pepohonan di sini tampak beda dengan di hutan selatan, dan ternyata itu benar ketika Line menjelaskan bahwa ekosistem di sini berbeda dengan tempat lain. Lalu setelahnya, Nor bertanya-tanya kepada Line tentang monster seperti apa itu goblin, dan dia menjelaskan bahwa biasanya mereka suka berburu buah-buahan atau makhluk kecil. Jika mereka terus dibiarkan maka jumlah mereka bisa meningkat cukup cepat, dan penyebab lainnya yaitu seperti pemicu kekurangan pangan, sehingga mereka akan pergi ke pemukiman dan menyerang manusia. Itulah sebabnya para petualang memburu mereka secara berkala untuk mengurangi jumlahnya, dan alasan lain mengapa para petualang tidak memusnahkan mereka sepenuhnya, karena mereka percaya bahwa ada tidaknya goblin dapat memengaruhi kekayaan ekosistem hutan. Setelah mendengar akan hal itu, Nor pun terkesan dengan seberapa luas pengetahuan Line, dan dengan itu Nor semakin yakin jika tidak ada lagi yang bisa dia ajarkan. Kemudian, keduanya terus melanjutkan menjelajah lebih dalam ke hutan. Lalu di saat itu Line mencoba mencari keberadaan musuh dengan skill deteksinya, tapi sayangnya dia tidak dapat menemukan jejak goblin apapun. Sebaliknya, dia merasakan ada sesuatu dari kejauhan dan segera memberitahu Nor bahwa mereka harus memeriksanya. Semakin dalam mereka masuk ke dalam, hutan menjadi semakin gelap, dan kabut di sekitar mereka juga mulai menebal. Begitu mereka mencapai tempat yang lebih dalam, Line merasakan kehadiran monster itu,
tapi anehnya mereka tidak menemukan apapun di sana. Line menjelaskan bahwa kehadiran monster itu tiba-tiba menghilang begitu saja, tetapi di saat itu Nor merasakan sesuatu yang tidak biasa dalam gemerisik dedaunan. Kemudian, dia melihat ke atas dan menemukan setengah tubuh goblin melayang di udara. Dengan segera Line menggunakan sihir pengungkap. Di saat itulah mulai terlihat monster hijau besar dengan kristal merah di dahinya. Nor pun keheranan kok bisa ada anggota Avenger nyasar di sini. Line mencoba mengatakan kepadanya bahwa itu adalah Goblin Emperor, namun dia tergagap saat itu sehingga Nor hanya mendengar kata goblin saja. Di sisi lain, Nor tak percaya jika monster yang ada di depannya itu adalah goblin. Itu wajar saja karena menurutnya siapa yang akan menyangka itu goblin jika dilihat dari ukurannya saja sudah tidak normal. Nor mulai berpikir jika ada petualang sejati yang menggunakannya sebagai bahan latihan, maka mereka pasti sangat luar biasa. Saat itu Goblin Emperor mulai mencabut pohon dan mengaum dengan keras. Dikala itu Line tahu bahwa Goblin Emperor adalah monster kelas bencana yang tidak mudah untuk dihadapi. Bahkan diketahui beberapa orang sangat ketakutan karena dia dikenal sangat kuat. Lalu dijelaskan juga bahwa Goblin Emperor bukanlah monster alami, melainkan monster buatan yang diciptakan melalui eksperimen manipulasi genetik. Awalnya Line sangat takut menghadapinya, tapi ketika itu Nor memberitahunya untuk tidak perlu khawatir tentang apapun, karena lawan mereka hanyalah seorang goblin. Berkat kata-katanya itu, Line merasa diberi keberanian, dan dia mulai mengingat apa yang dipikirkan gurunya sebelum mereka pergi. Dan dari situlah Line menyimpulkan alasan mengapa Nor menjadi begitu bersemangat karena tahu itu sudah direncanakannya. Goblin Emperor mulai meluncurkan serangan dengan melempar batang pohon, tapi Nor dapat menangkis serangan pertamanya. Lalu setelahnya dia terus melakukan hal yang sama dan berhasil menangkis serangan untuk kedua kalinya. Tetapi di saat itu Goblin Emperor mencoba cara lain dengan mendorongnya. Sayangnya Nor juga berhasil menangkisnya dan menyebabkan Goblin kehilangan keseimbangannya. Kemudian, Line mencoba menyerang dengan sihir angin dan es, tetapi itu tak berhasil karena Goblin Emperor sangat lincah. Sesaat setelahnya monster itu mulai menyerang balik ke arah Line dengan melempar batang pohon, tetapi Nor berhasil menangkisnya. Kemudian, goblin itu mulai melemparkan lebih banyak pohon ke arahnya, sehingga Nor terus-terusan menangkisnya, tapi dikala itu Nor mulai lelah. Sementara itu, Line memperhatikan bahwa luka kecil apapun yang terjadi, Goblin Emperor dengan cepat meregenerasinya. Di saat itu Line berasumsi bahwa batu sihir di dahinya merupakan alasan di balik itu semua. Kemudian, Goblin Emperor mulai melemparkan 3 pohon sekaligus, yang mana itu sedikit membuat Nor panik karena dia tidak dapat menangkis semuanya sekaligus. Tapi untungnya Line datang dengan sihir angin kuat yang menghempaskan semua pohon. Dampak serangannya bahkan mampu merusak si goblin, tetapi lukanya dengan cepat langsung sembuh. Sekarang Line yakin bahwa mereka harus menghilangkan batu sihir itu dari kepalanya untuk mengalahkannya, tetapi Nor juga tidak berpikir bisa mengatasinya. Tapi tiba-tiba Nor mendapat ide, dan dia meminta Line untuk menembakkan sihir angin kencang seperti sebelumnya tepat di bagian punggungnya. Namun Line memperingatkannya. Dia juga menjelaskan bahwa sihir itu cukup kuat untuk merobek dinding kastil. Nor menjelaskan bahwa dia juga tidak berencana untuk menerimanya, sehingga dia menggunakan pedang sebagai alasnya dan meluncurkan diri ke arah Goblin Emperor. Line akhirnya setuju, dan dia mulai menembak punggungnya dengan hembusan angin yang kuat. Setelahnya Nor mengkombinasikan dengan skill peningkatan fisik dan langkah ringan. Saat itu dia mulai menghindari pohon yang dilemparkan ke arahnya dan kemudian dengan cepat melompat tinggi untuk memberikan serangan pamungkasnya, yang mana itu membelah pohon dan tepat mengenai batu sihir di kepalanya. Goblin itu pun merintih kesakitan, sedangkan Nor mendarat dengan berguling-guling di tanah. Kemudian, dia bangkit dan melihat goblin itu kesakitan. Saat itu Line mendatanginya dengan membawa batu sihir. Sesaat setelahnya, No bertanya padanya apakah dia bisa menangani goblin itu sendirian sekarang, dan Line menerima permintaannya. Nor mengungkapkan bahwa dia merasa tidak enak melihat monster yang menderita itu, jadi dia meminta Line untuk membuatnya senyaman mungkin. Ironisnya Line mulai membakar Goblin Emperor sampai mati, dan di saat itu Nor meminta maaf pada monster itu, bahkan dia berpikir bahwa dia sudah tidak ingin berburu goblin lagi untuk sementara waktu. Kemudian, Nor berpikir bahwa dia masih terlalu lemah untuk menghadapi situasi yang berbahaya, jadi dia harus berlatih lebih keras sebelum datang ke hutan lagi. Sore harinya di kerajaan, Rain menerima laporan mengenai keberadaan Goblin Emperor dari sekelompok orang-orang berjubah. Dia lalu melihat batu sihir itu dan mengkonfirmasi bahwa insiden ini juga dilakukan oleh Kekaisaran Sihir. Tapi kemudian, Rain sangat terkejut setelah tahu bahwa Line dan Nor berhasil mengalahkan monster yang sangat kuat hanya dengan menerima beberapa goresan. Namun,
Yang paling mengejutkannya adalah bagaimana mungkin monster besar seperti itu bisa sampai di kerajaan mereka tanpa diketahui oleh penjaga bayangan. Setelahnya, Rain juga menerima laporan lain mengenai kejadian 3 bulan ke belakang, dan saat itu dia meminta mereka untuk meneruskan penyelidikan. Sementara di tempat lain, Nor dan Line melapor ke guild, dan saat itu pemimpin guild bertanya kepada Nor tentang bagaimana perasaannya setelah perburuan monster pertamanya. Nor meyakinkan bahwa dia baru saja melawan goblin biasa, jadi dia memberitahu pemimpin guild bahwa itu lebih sulit daripada yang dia kira, dan dia menyebutkan bahwa mereka hanya menang berkat Line. Setelah mendengar itu, pemimpin guild mengira jika Nor hanya menonton dari belakang saat sang putri melawan goblin. Lalu secara tiba-tiba, pemimpin guild menjadi keheranan saat mendengar cerita Nor tentang goblin yang memiliki batu sihir di dahinya, karenanya dia bertanya apakah itu benar-benar goblin. Awalnya Nor tak mengerti apa maksudnya, jadi dia menoleh ke arah Line untuk penjelasannya. Line pun menjawab bahwa karena gurunya menyebutnya goblin, jadi dia menganggap itu goblin. Pemimpin guild mencoba berpikir positif dengan menyebut mungkin itu monster langka, lalu selebihnya dia meminta mereka untuk menyerahkan bukti pembunuhan goblin, dan Line tiba-tiba menyadari bahwa mereka lupa mengumpulkannya karena goblinnya sudah terbakar habis. Sehari setelahnya, Rain mendapat laporan tentang hal-hal aneh yang terjadi di kota-kota dan desa-desa terdekat. Bahkan di beberapa tempat juga, orang-orang mendengar suara-suara aneh di malam hari, dan hewan-hewan meringkuk ketakutan ketika mereka kembali dari hutan. Sementara di tempat lain, jumlah hewan peliharaan yang menghilang semakin meningkat, dan hutan di dekatnya tiba-tiba menjadi lebih sunyi. Rain percaya bahwa ini bisa menjadi tanda adanya monster tidak wajar yang telah menyelinap ke kerajaan mereka. Dia segera memerintahkan anak buahnya untuk mengirim regu pencari ke setiap lokasi, dan menempatkan semua orang dalam pengawasan dengan menggunakan pengetahuan yang dia miliki. Dia juga memerintahkan kepada mereka untuk memanggil keenam kudus, karena mereka mungkin memerlukan bantuannya, lalu setelahnya bawahannya pun pergi. Di saat itu, Rain merasa sangat frustrasi sambil melemparkan kertas-kertas itu ke udara, bertanya-tanya apakah kerajaan sihir benar-benar sangat menginginkan hak atas dungeon mereka sehingga akan melakukan hal-hal sejauh itu. Sementara di tempat lain, terlihat Nor dan Line sedang menikmati makanan pinggir jalan dengan uang hasil perburuan mereka. Dikala itu Nor merasa bersyukur, karena pemimpin guild memberi mereka imbalan untuk membunuh salah satu goblin meski dia kelupaan membawa bukti, tapi beliau tetap rendah hati dengan menjelaskan bahwa itu adalah hadiah misi penaklukan pertama Nor. Setelah mereka selesai makan, Line memberitahu Nor bahwa dia akan pulang sekarang, dan Nor pun merasa lega bahwa akhirnya dia akan mendapatkan kedamaian. Tetapi saat itu, Rain datang ke sana melihat Line dan Nor. Dia segera mengajukan permintaan agar Nor mengunjungi kota di pegunungan keesokan paginya. Rain mengatakan bahwa Line juga akan bergabung dengannya, dan dia akan membuat semua pengaturan serta membayarnya dengan bayaran yang bagus. Rain tidak mengungkapkan urusan sebenarnya yang dia miliki di kota itu, tetapi dia tampak sungguh-sungguh. Keesokan harinya, Nor naik kereta kuda yang akan membawa mereka ke tujuan. Ini adalah pertama kalinya dia menaiki kereta kuda dalam hidupnya, dan dia menerima permintaan Rain. Dia pun menikmati setiap momennya. Di sisi lain, Line tampak sangat murung, sehingga Nor bertanya pada Line apakah dia tidak tertarik dengan pemandangan indah di luar. Perhatiannya kembali keluar, dan Nor berpikir bahwa begitu dia menjadi petualang yang baik, dia akan meninggalkan kota untuk melakukan perjalanan. Di saat itu, Line tiba-tiba meminta maaf karena kakaknya menarik Nor ke dalam hal ini, tetapi Nor mengatakan kepadanya bahwa itu bukan masalah karena dia mendapat bayaran untuk itu. Hal ini semakin merusak suasana hati Line pagi itu. Rain menjelaskan bahwa misi mereka adalah pergi ke pegunungan Toros. Jika tidak terjadi apa-apa setelah tinggal di sana sebentar, mereka harus pergi ke negara tetangga mereka, yaitu Teokrasi Kudus Mitra. Rain juga mengatakan bahwa jika tidak terjadi apa-apa, Nor dapat menganggapnya sebagai perjalanan biasa seperti layaknya liburan. Line berharap tidak ada yang benar-benar terjadi. Di saat itu, Ines mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu khawatir tentang apapun, karena dia ada di sana untuk melindunginya. Tapi sebenarnya, Rain memberinya misi rahasia sebelum pergi. Dia berkata bahwa kerajaan mereka akan segera menghadapi bahaya besar, dan ibu kota akan jatuh ke dalam krisis yang lebih parah daripada sebelumnya. Karenanya Ines harus membawa Line dan Nor mencari perlindungan di negara mitra. Ines pun terkejut, dan dia bertanya apakah Line mengetahui hal ini. Rain mengungkapkan bahwa dia belum mengatakan apapun padanya, karena jika dia sampai tahu, Line pasti akan menentangnya. Rain sangat mengkhawatirkan keselamatan Line,
sehingga dia memberitahu Ines bahwa dialah satu-satunya yang dapat dia percayai saat ini. Ketika kelompok sedang istirahat, Ines meminta maaf karena menyeret Noor ke dalam masalah ini. Ines berjanji akan menjaganya tetap aman, tapi Noor mengatakan bahwa itu tidak perlu karena dia pandai menjaga diri. Ines memberitahu bahwa tidak perlu lari karena dia membawa perisainya, tapi Noor mengatakan bahwa dia tidak bisa melihat perisainya itu, jadi Ines memutuskan untuk menunjukkan kemampuannya. Dia menciptakan perisai suci dengan kemampuannya yang istimewa, dan mengatakan bahwa jika terjadi sesuatu, Noor harus bersembunyi di balik perisai cahaya itu. Noor terkesan, dan kemudian mengingat bagaimana Line mengatakan bahwa Ines berada pada level yang sama dengan pengguna tombak, Gilbert, yang dia lawan. Noor telah mendengar bahwa Gilbert cukup kuat untuk mengalahkan naga seorang diri, dan jika Ines berada pada level yang sama dengannya, Noor merasa bahwa mereka terlalu kuat jika dibandingkan dengan dirinya yang hanya bisa mengalahkan satu goblin saja. Noor berterima kasih kepada Ines, dengan mengatakan bahwa dia benar-benar berbakat. Kata-kata itu mengingatkan Ines pada masa kecilnya. Diketahui bahwa Ines dulunya tinggal di panti asuhan, tapi suatu hari dia tiba-tiba mengaktifkan kekuatannya. Di saat itu, temannya penasaran dan mencoba menyentuhnya, tetapi itu malah justru melukai jarinya. Penjaga memanggil direktur panti asuhan, dan tak lama kemudian, penyihir master, seorang prajurit berambut merah, dan seorang pendeta datang ke panti asuhan. Mereka meminta Ines untuk menunjukkan kemampuannya, dan penyihir tua mengatakan bahwa itu adalah berkah yang dianugerahkan dari langit, dan bahwa itu adalah berkah paling langka. Penyihir tua itu memberitahu Ines kecil bahwa kekuatannya bisa berupa pedang yang bisa memotong apapun, atau bisa jadi perisai yang bisa menahan segala serangan, namun tergantung bagaimana dia menggunakannya. Dikatakan bahwa berkah itu bahkan bisa menghancurkan negara dengan mudah. Sayangnya Ines merasa terganggu, tetapi prajurit berambut merah memberitahunya bahwa dia akan melatihnya untuk menggunakan kekuatannya dengan benar. Dia menerimanya sebagai murid, dan saat melatih kemampuannya bersamanya, dia terus menjauhkan diri dari semua orang di panti asuhan karena takut menyakiti mereka. Namun, itu hanya sampai dia bertemu dengan Noor. Ines sering mendengar nama itu dari prajurit berambut merah bernama Dandal, yang merupakan gurunya sekaligus ayah yang membesarkannya. Suatu hari, ketika mereka sedang berburu monster di hutan, seorang prajurit lain memberitahu Dandalk bahwa sekelompok besar monster sedang mendekati mereka. Dandalk tampak khawatir, dan dia bergumam bahwa dia berharap ada Noor di sini pada saat seperti ini. Ines ingin tahu tentang orang yang diakui ayahnya, tetapi lebih dari itu, dia cemburu pada Noor. Sejak dia bertemu Noor, rasa cemburunya semakin parah, dan dia ingin berjabat tangan dengan Noor. Perasaan aneh itu muncul sehingga dia dapat melindungi Line tanpa kelemahan apapun. Saat itu juga, Noor melihat sesuatu bergerak melalui ladang gandum dan meninggalkan jejak yang aneh. Segera setelah Line melihatnya, dia meminta kereta untuk dihentikan. Dia menggunakan sihirnya untuk mengungkap apapun yang bersembunyi di ladang gandum, dan ternyata itu adalah monster kelelawar katak besar. Pada saat yang sama, banyak monster menyerang ibu kota sekaligus. Di saat itu, Rain memerintahkan untuk mengerahkan korps pendekar, korps bayangan, dan korps pemburu yang sedang berpatroli untuk membasmi para monster sebanyak mungkin, dan membantu warga sipil mengevakuasi. Pada momen ini, Raja Claes mengingat kata-kata Kaisar Deridas yang mengatakan bahwa mereka akan menyesal tidak menerima keputusannya. Dia percaya bahwa Deridas berada di balik serangan ini, dan Rain juga setuju. Dia percaya bahwa ini mungkin hanya permulaan, dan mereka harus bersiap untuk serangan yang jauh lebih buruk. Setelahnya, Raja Claes bertanya kepadanya tentang keenam kudus, dan Rain menjawab bahwa semuanya sudah dikerahkan untuk menghadapi monster kuat di berbagai lokasi. Sementara prajurit Dandalk dan pasukannya menghadapi 3 Goblin Emperor di hutan, ahli pedang berburu monster kadal di kota, para pemburu, penyihir, penyembuh, dan pencuri juga sedang bekerja. Namun, Raja khawatir mereka telah menyebarkan kekuatan mereka terlalu tipis. Di sisi lain, tepat saat Line mengungkap mantra penyembunyian, monster kelelawar katak menyerang gadis di depannya. Ines mengenali monster itu sebagai naga wabah hitam, naga yang sangat berbahaya. Tanpa membuang waktu, Noor menangkis serangan naga itu dengan pedang hitamnya untuk melindungi gadis itu. Dia menyadari bahwa gadis itu muncul entah dari mana saat Line memecahkan mantra penyembunyian di sekitar naga. Line yakin bahwa gadis itu adalah iblis yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan monster. Kakaknya pernah memberitahunya tentang iblis yang terlihat seperti manusia, tetapi kekuatan dan sifatnya lebih mirip monster. Dia memberitahunya bahwa iblis adalah ras keji yang pernah menghancurkan seluruh kerajaan,
dan karena itu manusia memburu mereka hingga keturunan mereka yang tersisa. Rain yakin bahwa iblis pasti menyimpan dendam mendalam terhadap manusia hingga saat ini. Ines berasumsi bahwa gadis itu pasti iblis yang membawa naga ke kota. Ketika Line menggunakan mantranya, itu pasti mengejutkannya, dan kendalinya atas naga itu melemah sesaat sehingga dia berbalik menyerangnya. Ines mengatakan bahwa mereka seharusnya tidak menyelamatkan seseorang seperti dia. Namun, Nor bergegas membantunya tanpa ragu. Ines melihat bahwa Nor masih bertarung melawan naga, dan dia merasa keheranan apa yang dipikirkan Nor. Line mengatakan bahwa bagaimanapun juga mereka perlu membantu Nor, tetapi Ines menghentikannya dengan mengatakan bahwa sudah terlambat baginya. Sementara itu, Nor berpikir bahwa naga itu cukup lambat dan lemah dibandingkan dengan goblin yang pernah dia lawan, dan dia berpikir bahwa jika dia bisa mengulur waktu, Line akan membantunya. Tapi tiba-tiba, naga itu menyemburkan racun ke arahnya, sehingga Nor memutuskan untuk menangkisnya karena gadis itu akan terkena jika dia menghindar. Namun, itu adalah kesalahan terburuk yang dia lakukan. Serangan itu meledakkan racun yang sangat kuat ke udara, dan Nor mulai memuntahkan darah hitam. Air mata berdarah mulai mengalir dari matanya, dan dia menyadari bahwa dia baru saja terkena racun yang sangat mematikan. Sepertinya itu sudah terlambat karena dia sudah mulai kalah. Nor terjatuh ke tanah, dan Line mencoba untuk menghampirinya, tetapi Ines menghalangi jalannya dengan perisai, mengatakan bahwa dia hanya akan terbunuh jika dia mendekati naga wabah hitam itu. Kemudian, Ines menciptakan penghalang dengan menggabungkan perisainya, dengan harapan untuk menjaga Line tetap aman sampai dia tiba di tempat yang aman. Tapi, Line memintanya untuk membiarkannya membantu. Sayangnya Ines menolak karena prioritas terbesarnya adalah melindungi sang putri. Sedangkan di sisi lain, naga itu tiba-tiba meluncurkan serangan napas beracun lagi, dan Ines segera menambahkan lebih banyak perisai ke penghalangnya, menyuruh sang putri untuk lebih fokus pada kelangsungan hidupnya. Dikala itu, Line menggunakan sihir pemurniannya dan berharap untuk menyelamatkan Nor. Namun, sihirnya tidak cukup kuat, dan ketika racun hitam menutupi semuanya, Ines meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan Nor. Tiba-tiba, bagian dari cakar naga hitam mengenai penghalangnya, dan terlihat racunnya mulai menghilang, dan Ines terkejut bahwa Nor masih bisa bertarung melawan naga meskipun dia sendiri diracuni. Di saat itu, Ines pun akhirnya menyadari mengapa prajurit Dandalk menginginkan bantuan Nor dalam situasi sulit. Dia berpikir bahwa Nor adalah perisai terhebat yang akan melindungi orang lain bahkan dengan mengorbankan nyawanya, tetapi dia berpikir bahwa Nor tidak akan bisa bertahan hidup. Sementara itu, Nor terus menangkis semua serangan naga. Tapi naga itu balik membalas dengan napas beracunnya, tapi kemudian Nor melihat celah untuk menyerangnya. Nor memblokir serangan itu, tetapi hanya itu yang bisa dia lakukan sebelum terjatuh ke tanah. Nor meletakkan tangannya ke wajahnya, dan setelah melihat bekas darah beracun di sana, dia berpikir bahwa dia merasa cukup bisa melakukannya. Di masa lalu, terlihat sekelompok anak-anak yang dipenjara, dianggap sebagai anak-anak terkutuk karena mereka dilahirkan dengan kekuatan untuk mengendalikan monster. Mereka disebut sebagai anak-anak nakal yang tidak berharga, dan hampir tidak diberi makan. Mereka diajarkan bahwa kekuatan mereka hanya untuk mengendalikan hewan ternak, tetapi salah satu dari demi-human ini menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan monster selama perang dan membunuh banyak orang. Manusia pun mulai membenci kaum demi-human, dan mereka memburu satu persatu anak-anak demi-human tersebut, memasukkannya ke dalam penjara, dan menyiksanya tanpa henti. Setiap upaya untuk berbicara hanya ditanggapi dengan serangan yang lebih kejam. Namun, ada seorang anak di antara mereka yang memiliki kemampuan membaca pikiran, tapi kemampuan ini justru membuat keadaannya semakin buruk saat manusia mengetahui betapa kejamnya dia diperlakukan. Anak ini tidak pernah berpikir untuk membalas, meskipun dia sangat membenci semua yang telah dilakukan padanya. Dia tidak pernah ingin menyakiti siapapun. Namun, suatu hari, pemimpin penjara itu memerintahkan anak tersebut untuk membawa beberapa monster. Orang itu mengatakan bahwa para demi-human bisa berguna baginya, dan jika anak itu menurut, dia dan anak-anak lain akan diperbolehkan makan apa saja yang mereka inginkan. Tapi jika tidak, keadaan akan menjadi jauh lebih buruk bagi mereka. Anak itu tidak bisa membaca pikiran pria tersebut karena dia mengenakan perangkat di kepalanya. Meski begitu, anak tersebut memutuskan untuk mempercayainya demi mengakhiri siksaan terhadap semua orang. Beberapa saat kemudian, anak itu menuju ke ibu kota dengan maksud untuk melenyapkan semua orang atas perintah pria tersebut. Namun, pada saat inilah Line menghancurkan penghalang yang ada. Anak demi-human itu meminta maaf kepada semua orang karena telah gagal, dan dia bersiap menghadapi akhir hidupnya.
Dia akhirnya tidak bisa membantu siapapun, tetapi setidaknya dia lega karena tidak pernah menyakiti siapapun. Dia merasa senang meninggalkan dunia dengan cara ini, dan dia hanya berharap jika dia terlahir kembali, dia tidak akan dipukuli begitu parah di kehidupan berikutnya. Dia berharap bisa berguna bagi seseorang, meskipun itu hanya sedikit, dan setelahnya dia pun mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Namun, pada saat itulah Noor tiba-tiba menyelamatkannya. Anak itu tidak mengerti mengapa seseorang berjuang demi dirinya, dan dia menjadi khawatir. Ketika Noor terkena racun naga, anak itu juga terpapar racun yang sama, tetapi dia tidak melakukan apa-apa, dan secara mengejutkan pendarahannya berhenti. Tidak peduli apapun yang terjadi, anak itu tetap tidak menahan rasa sakit atau berusaha melawannya. Sedangkan di saat itu, pertempuran semakin intensif seperti yang terlihat sebelumnya, yang mengakibatkan Noor tergeletak di tanah. Scene kemudian berpindah dengan mengingat masa lalu setelah Noor kembali dari sekolah pelatihan di ibu kota kerajaan, yang mana kala itu Noor mencoba membuat sup dari beberapa bahan yang dia kumpulkan, tetapi salah satu bahan tersebut ternyata beracun. Meski tidak menimbulkan masalah besar, Noor yang hanya memiliki kemampuan penyembuhan yang rendah, hampir tidak bisa bergerak setelah semalaman merasakan sakit. Akhirnya, dia memaksa dirinya untuk minum air. Noor melihat sebuah buku tentang herbal dan mengetahui bahan mana yang beracun. Lalu setelahnya, dia pun bertekad untuk kembali melatih kemampuan pedangnya. Sayangnya, tubuhnya masih merasakan efek racun, sehingga dia harus menggunakan kemampuan penyembuhannya yang rendah lagi keesokan harinya. Noor terkejut melihat bahwa akhirnya dia mulai merasa lebih baik dan lapar. Suatu hari, dia menemukan tanaman beracun itu lagi, tetapi kali ini dia lebih berhati-hati dan tidak bernasib buruk. Namun, secara mengejutkan, dia digigit oleh seekor ular yang sangat berbisa. Meski begitu, efek racun itu hilang dengan sangat cepat. Noor tidak ingin mengambil risiko, jadi dia memakan ular itu dan terkejut melihat bahwa racunnya hampir tidak berpengaruh padanya. Keesokan harinya, Noor meracuni dirinya lagi dengan ular yang sama, tetapi racunnya menyebar perlahan. Dia menyadari bahwa tubuhnya mulai mengembangkan resistansi terhadap racun tersebut. Noor berpikir bahwa ini bisa membantunya memperoleh keterampilan baru, sehingga dia mulai mengembangkan selera terhadap hal-hal beracun. Dia mulai makan makanan yang lebih beracun. Kadang-kadang dia pingsan, tetapi secara keseluruhan, dia mampu menelan sebagian besar racun tanpa masalah. Meski tidak pernah memperoleh keterampilan baru dari percobaannya, Noor berhasil mengonsumsi makanan beracun dengan hanya sedikit mengorbankan darah. Ini dianggap sebagai harga kecil yang harus dibayar untuk ketidaksukaannya terhadap rasa makhluk beracun. Itulah sebabnya di masa sekarang, dia berpikir bahwa katak beracun raksasa akan terasa enak. Namun, ternyata Noor tidak bisa menangkal racunnya tepat waktu, akibatnya dia memuntahkan sebagian darahnya. Namun, Noor yang sudah berpengalaman bertahun-tahun dalam pertarungan tidak menganggap kehilangan sedikit darah sebagai masalah besar. Dia merasa senang melihat bahwa meskipun kemampuannya dalam penyembuhan rendah, hal itu masih bisa melindungi anak tersebut, sehingga Noor pun segera kembali untuk melawan monster katak itu. Sedangkan di lain hal, anak itu takjub melihat Noor mampu bertahan melawan monster mengerikan itu sendirian. Setelahnya, secara mengejutkan monster tersebut mulai mengisi ulang racunnya kembali, yang mana itu membuat semua orang ketakutan ketika monster itu mulai melancarkan serangan tunggal berikutnya, karena sudah jelas bahwa monster itu akan mengerahkan seluruh kekuatannya. Di saat monster itu hendak melepaskan serangannya, Noor berhasil menggunakan pedangnya untuk membuat monster tersebut menahan racunnya sendiri, hingga akhirnya monster itu tidak dapat menahan serangannya sendiri dan pada akhirnya meledak. Semua orang terpana dengan apa yang baru saja mereka saksikan, dan monster itu berhasil dikalahkan. Namun, ada sesuatu yang mencurigakan tentang kehadiran monster ini begitu dekat dengan kota. Tapi meski begitu, Noor justru berpikir betapa lezatnya daging katak beracun ini. Noor kemudian memeriksa anak tersebut, yang mengungkapkan bahwa dialah yang membawa monster itu ke kota. Noor terkejut saat anak itu mengatakan bahwa dia memang bermaksud membawa monster katak itu ke kota, tetapi Noor salah mengartikan maksudnya itu. Dia dengan polosnya berpikir bahwa berarti katak itu dimaksudkan untuk dikirimkan. Karena menurut Noor, membawa makanan yang membuat hewan tersebut tetap hidup adalah cara terbaik untuk menjaga kesegarannya. Dia juga tidak menyangka bahwa anak itu menyembunyikan dirinya untuk melindungi barang berharganya dari perampokan. Situasinya pun menjadi semakin membingungkan, karena Noor mulai berpikir bahwa anak malang itu mungkin telah membesarkan katak tersebut sendiri agar bisa dijual. Kesalahpahamannya semakin parah ketika Noor merasa bahwa dia telah merusak pengiriman stok berharga anak itu ke kota, dan dia pun meminta maaf sebesar-besarnya.
Noor bahkan berjanji akan mengganti rugi atas kerugian yang dialami anak itu. Namun, anak itu mengatakan bahwa Noor tidak perlu mengganti rugi. Sebaliknya dia mengungkapkan bahwa dia bisa membawa monster tersebut sejauh ini dengan cara mengendalikannya. Noor pun merasa kagum bahwa anak sekecil itu bisa mengendalikan seekor katak monster raksasa. Dia pun bertanya-tanya apakah ada lebih banyak orang yang memiliki keterampilan seperti itu. Anak itu belum pernah mendengar keterampilannya disebut seperti itu sebelumnya, dan Noor terkejut mengetahui bahwa anak ini memiliki kekuatan tersebut sejak lahir. Noor mengira bahwa kemampuannya itu adalah anugerah dari langit, tetapi anak itu tersandung dalam kata-katanya saat dengan gugup mengungkapkan bahwa dia berasal dari ras iblis. Anak itu menjelaskan bahwa semua iblis memiliki kemampuan ini, jadi dia tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang istimewa dan tidak pernah berpikir untuk melakukan sesuatu yang besar dengan kekuatannya. Satu-satunya hal yang dia pikirkan hanyalah bagaimana dia bisa membantu orang lain. Anak itu terkejut karena Noor tidak takut atau membencinya, dan dia bertanya-tanya mengapa Noor tidak bersikap seperti orang lain. Anak itu menjelaskan bahwa semua orang yang pernah dia temui membencinya karena memiliki kekuatan ini, dan dia tidak mengerti mengapa Noor memintanya untuk mengabaikan apa yang orang lain katakan. Namun, Noor menjelaskan bahwa kemampuannya sangat berguna, sehingga dia yang mendengarnya pun tertegun bahwa dirinya juga bisa berguna. Dari situlah dia mulai mempercayai Noor dan bertanya-tanya apakah seseorang seperti dirinya benar-benar dibutuhkan. Noor berpikir tentang betapa berbedanya anak ini, yang dilahirkan dengan kemampuan istimewa, dan dia merasa aneh bahwa anak itu bisa merasa begitu tidak berguna. Sementara itu, terlihat anak itu mulai menangis, dan Noor meyakinkannya bahwa ada banyak orang yang bisa menggunakan bantuannya. Lalu tak lama kemudian, gadis-gadis itu tiba, dan Line dengan panik menawarkan untuk mengobati luka Noor. Tetapi, gadis-gadis itu terkejut ketika Noor menjelaskan bahwa dia sudah sembuh dan cukup kuat untuk melawan racun. Line tidak bisa percaya, yaitu wajar saja karena menurutnya racun dari monster itu sangat berbahaya dan mematikan. Dia melihatnya sendiri racun itu mampu merusak tanah di jalur serangannya. Menerima serangan langsung dari racun tersebut dan tetap hidup adalah sesuatu yang sulit dipercaya. Line kemudian menyadari bahwa hanya ada satu kemungkinan yang pernah diceritakan oleh salah satu pahlawan kepadanya, yaitu tentang sesuatu yang disebut spirit suci. Dengan mengasah tubuh dan kemampuan seseorang seperti seorang suci, seseorang dapat memperoleh kemampuan untuk memurnikan segala sesuatu yang disentuhnya dan menyembuhkan semua luka. Namun, pahlawan itu hanya mampu mencapai teknik sempurna ini setelah bertahun-tahun pelatihan yang tidak konvensional. Pahlawan tersebut membutuhkan waktu 40 tahun untuk mencapai kekuatan ini, tetapi Noor bisa melakukannya di usia semuda ini. Di saat itu, Noor kemudian menyuruh Line untuk merawat luka anak itu, dan Line segera mengetahui dari penampilannya bahwa anak itu adalah ras iblis. Noor menjelaskan bahwa dia ingin membawa anak itu bersama mereka, tetapi gadis-gadis itu merasa khawatir karena anak itu berasal dari ras yang berbahaya, dan banyak negara merekomendasikan untuk melenyapkan mereka. Meski tidak memperingatkan Noor tentang bahaya yang mungkin datang, gadis-gadis itu tidak ingin mengabaikan kenyataan bahwa anak ini telah menghancurkan salah satu anggota katak yang mereka lawan. Mereka juga menunjukkan bahwa monster yang mereka lawan sebenarnya adalah naga wabah hitam, dan mereka terkejut mendengar bahwa anak itu berencana untuk membawanya menuju kota. Gadis-gadis itu ingin tahu siapa yang menyuruh anak tersebut melakukan ini, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang pria itu. Kemudian, Ines menyadari bahwa anak itu adalah seorang budak, yang mana perbudakan sendiri dilarang di kerajaan Clays, tetapi beda cerita jika itu di kerajaan lain. Kemudian, Ines bertanya lagi kepada anak itu dari mana asalnya, tetapi anak itu tidak tahu banyak karena matanya ditutup sepanjang perjalanan ke sini, sehingga dia tidak mengetahui di mana kota tempat dia berada. Kemudian, Noor memberi tahu gadis-gadis itu bahwa dia ingin mengantar anak itu ke kota terdekat. Sementara itu, Line teringat bagaimana ayahnya selalu memperingatkannya untuk tidak tertipu oleh rumor, dan hanya percaya pada apa yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Line menyadari bahwa dia sebelumnya hanya memandang anak ini sebagai bagian dari ras yang berbahaya, tetapi kenyataannya dia hanyalah seorang anak yang tidak memiliki tujuan. Line merasa malu atas pandangannya yang sempit, dan anak itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Rollo. Line kemudian ingin membawa Rollo bersama mereka, tetapi Ines ragu-ragu, karena orang-orang dari ras iblis tidak diizinkan memasuki teokrasi Kudus Mitra. Jadi, akan sangat sulit untuk membawa Rollo bersama mereka. Namun, mereka juga tahu bahwa akan sulit bagi Rollo untuk bertahan hidup jika mereka meninggalkannya begitu saja. Itu adalah keputusan yang cukup sulit,
karena ada kemungkinan teokrasi Kudus Mitra akan menganggap mereka sebagai musuh jika mereka datang membawa Rollo, dan mungkin saja mereka akan diserang. Ketika mereka sedang mempertimbangkan keputusan sulit ini, tiba-tiba seorang pria misterius muncul. Pria itu jelas terlihat sangat berbahaya, dan ketegangan pun meningkat. Pria itu juga memperhatikan bahwa Rollo telah mengacaukan tugasnya dalam mengantarkan katak. Karena dia tampaknya tahu tentang pengiriman tersebut, Nor kemudian bertanya apakah pria itu adalah orang yang memerintahkan Rollo melakukannya. Pria itu menjawab bahwa itu bukan dia, sebaliknya dia hanya seseorang yang disewa untuk menyingkirkan Rollo demi kelancaran misi. Dia kemudian bertanya kepada Nor apakah dialah yang telah membunuh katak itu, dan Nor mengaku bahwa itu benar. Nor meminta maaf karena masih berpikir katak itu dimaksudkan untuk dimakan, tetapi pria itu tidak peduli dengan katak yang baru saja mati, dan sebaliknya dia hanya disewa untuk menangkap Rollo. Nor pun segera memahami maksudnya, bahwa pria itu ada di sini untuk menjemput Rollo, dan dia tidak salah. Namun, niat pria itu sebenarnya jauh dari kata baik. Lalu dalam sekejap, pria itu menghilang dan muncul di belakang mereka. Meskipun Nor bisa menahannya, pria itu tetap berniat membunuhnya. Jadi, mengapa harus melalui semua kerumitan itu? Ujar Nor. Pria itu menjelaskan bahwa dia sebenarnya sedang membantu Rollo dengan mengakhiri hidupnya dengan cepat. Namun karena dia orang bodoh, Nor tidak sepenuhnya mengerti apa yang dimaksud. Pria itu akhirnya menyerah, sambil mencoba untuk menjelaskan, tapi sebelum itu terjadi, dia langsung melompat ke atas kepala Nor untuk menyerang Rollo, tetapi Nor berhasil menangkisnya dan mendorong pria itu kembali. Itu terjadi begitu cepat hingga belatih yang digunakannya patah. Baik Nor maupun pria itu bergerak begitu cepat, sehingga Line hampir tidak bisa mengikuti pergerakan mereka. Sementara itu, Ines mencoba menjaga Line tetap dekat untuk melindunginya dari potensi terkena bahaya. Sedangkan di sisi lain, pria itu mulai benar-benar kesal dengan Nor, sehingga mau tak mau dia mengeluarkan beberapa belatil lagi dan mencoba menyerangnya beberapa kali. Namun, tidak ada satupun serangan yang berhasil, karena Nor mampu bertahan dari setiap serangan dan terus mendorong pria itu mundur. Pria itu melihat Nor sebagai hambatan serius bagi kesuksesan misinya, karenanya dia pun memutuskan untuk benar-benar serius akan membunuhnya. Kemudian, dia berlari maju dengan kecepatan luar biasa dan mencoba menusuk wajah Nor, tetapi sekali lagi, Nor berhasil menangkis serangan tersebut, meski hal itu membuatnya terdorong ke belakang. Setelah mendapatkan kembali keseimbangannya, Nor menyadari bahwa itu sungguh luar biasa seseorang bisa menghasilkan begitu banyak kekuatan hanya dengan belati kecil. Sementara di lain hal, pria itu terkejut Nor mampu memblokir serangannya, dan terlebih lagi, dia semakin kaget ketika Nor menghancurkan belatinya, yang mana itu membuatnya semakin tertarik pada Nor. Setelah itu, dia mengeluarkan belati lain lagi dan berlari untuk mencoba mengalahkannya, tetapi meskipun dengan upaya terbaiknya, Nor tetap bisa menanganinya. Namun pada titik ini, Nor mulai merasa bahwa dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi sambil melindungi Rollo. Alasannya karena dia tidak bisa terus mengimbangi serangan-serangan pria itu hanya dengan berdasarkan insting saja. Tekanan dari pertempuran mereka begitu kuat, sehingga Ines harus memasang perisai untuk melindungi Line. Butuh beberapa saat bagi Ines untuk menyadari bahwa pria itu sebenarnya adalah mantan petualang peringkat S yang dikenal sebagai Deatman Zadu. Itu terlihat di masa lalu, ketika Ines menghadiri pertemuan dengan para keenam kudus kerajaan. Yang mana kali itu Ines menjadi penasaran setelah menemukan beberapa dokumen lama tentang target yang dinyatakan mati. Namun, Ines tidak ingat ada seseorang yang pernah benar-benar berurusan dengan orang ini. Para keenam kudus mengatakan kepadanya bahwa lebih baik meninggalkan misi tersebut dan hanya menyatakan target itu mati, karena menurutnya mengejarnya akan terlalu berisiko. Target itu adalah Zadu, yang telah menjadi petualang peringkat S pada usia muda, tetapi tindakannya kemudian membuatnya menjadi buronan. Dikatakan bahwa dia terlalu kuat untuk dihadapi, dan para keenam kudus itu tidak bersedia mengambil risiko dengan mengejarnya. Dan pada akhirnya, mereka memutuskan untuk membiarkannya selama dia tidak menimbulkan masalah di kerajaan. Di satu sisi, Gilbert sangat tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang Zadu, karena itu, sang penyihir tersebut mulai menceritakan kisah Zadu. Sejak kecil, Zadu sudah menguasai seni alkimia dwarf, dan pada usia 13 tahun, dia bahkan berhasil membunuh naga pertamanya. Setelah itu, kemampuannya segera dikenal luas di seluruh negeri, sehingga dia menjadi puncak dari semua pahlawan. Namun, meskipun Zadu tampak seperti pahlawan yang sempurna, dia tidak pernah memiliki perasaan. Oleh sebab itu, dia mulai menggunakan kekuatannya secara tidak bertanggung jawab. Misalnya, dia pernah membunuh 36 anggota keluarga pedagang,
yang mana hal itu hampir tidak pernah terdengar dilakukan oleh seorang petualang terhadap orang biasa. Akibat dari tindakan itu, muncul gerakan untuk mencabut lisensi petualang Zadu. Namun demikian, di satu sisi Zadu telah membunuh banyak orang, di sisi lainnya, dia juga memiliki kekuatan untuk menaklukkan naga, sehingga mereka enggan mengambil risiko dengan menjadikannya musuh. Hingga akhirnya, masalah hukuman Zadu ditunda, dan dia tidak menghadapi konsekuensi apapun. Diketahui juga, Zadu adalah seseorang yang akan menerima pekerjaan apapun, tidak peduli seberapa jahat atau bejatnya tugas tersebut. Yang dia pedulikan hanyalah uang yang dia peroleh. Bahkan, rumornya saja dia pernah benar-benar menghancurkan seluruh negara atas permintaan seorang klien, di mana dia membunuh setiap anggota pasukan mereka dan kemudian membantai seluruh keluarga kerajaan. Oleh karena itu, untuk mencegah korban lebih lanjut, pihak guild akhirnya memutuskan untuk berpura-pura bahwa Zadu telah terbunuh agar tidak ada yang berani menantangnya lagi. Saat ini, Zadu baru saja kehilangan belati lainnya, dan dia sangat kesal karena hampir seluruh koleksinya habis dalam pertarungan melawan Nor. Nor pun meminta maaf karena telah merusak semua belati Zadu, tetapi dia juga menjelaskan bahwa Zadu juga salah karena menyerang tanpa peringatan. Meskipun demikian, Zadu mengatakan tidak apa-apa karena dia tidak mencari permintaan maaf, tetapi dia merasa sangat aneh bahwa belatinya terus patah, padahal semuanya terbuat dari orchalcum dan taring naga, yang seharusnya hampir tidak bisa dihancurkan. Lebih jauh lagi, dia sangat penasaran dengan pedang yang digunakan Nor, karena pedang itu tidak seperti senjata apapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk berhati-hati dan memilih untuk mundur untuk hari ini. Sebagai tindakan terakhir, dia menggunakan jurus rahasianya dan melemparkan senjata pamungkasnya ke udara. Saat Zadu melemparkan senjata pamungkasnya ke udara, senjata itu segera mulai bersinar merah. Dalam sekejap, cahaya merah dari bilah tak terbatas aktif, dan ribuan bilah muncul, semuanya mengarah langsung ke Nor. Tidak peduli berapa banyak bilah yang berhasil dihancurkan Nor, Zadu selalu mampu menciptakan lebih banyak. Karena jumlah bilah yang terlalu banyak, Nor berusaha sekuat tenaga untuk menangkisnya, tetapi pada akhirnya, dia terpaksa membiarkan dirinya ditikam demi melindungi Rollo. Sementara itu, Ines menyadari bahwa bilah-bilah itu terlalu banyak untuk dihadapi Nor sendirian. Dia ingin segera membantu, namun sebelum bertindak, dia berhenti karena mengingat misinya adalah untuk memastikan bahwa Line tetap aman. Dia tahu bahwa dia tidak bisa meninggalkan sisi Line untuk alasan apapun. Meskipun demikian, setelah mempertimbangkan situasinya dengan lebih matang, dia memutuskan bahwa membantu Nor adalah pilihan yang tepat. Bagaimanapun, Nor terus berjuang melawan ribuan bilah yang terus menyerangnya, dan Ines menyadari bahwa Nor tidak akan mampu bertahan lama melawan serangan yang datang tanpa henti itu. Sementara itu, Nor bersiap untuk menghadapi penusukan yang tampaknya tak terelakkan. Namun, pada detik terakhir, Ines mengejutkannya dengan melangkah maju dan menghentikan bilah tersebut menggunakan perisainya. Meskipun tugas utama Ines adalah melindungi Line, dia juga sadar bahwa Nor jauh lebih kuat darinya. Dengan adanya Nor, peluang Line untuk bertahan hidup dari ancaman apapun yang mereka hadapi akan meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, Ines memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan Nor mati di sini. Dengan tekad yang kuat, dia menggunakan beberapa perisainya untuk menyerang Zadu, yang mana itu membuat Nor sangat terkesan. Akan tetapi, meskipun serangannya berhasil membuat Zadu sibuk, tampaknya tidak ada serangan Ines yang mampu menyentuh Zadu, yang terus menghindar dari serangannya. Melihat situasi itu, Nor kemudian bertanya kepada Ines apakah dia bisa memberikan bantuan lebih lanjut. Ines menjelaskan bahwa dia hanya mampu menangani pertahanan mereka untuk saat ini, tetapi dia mengakui bahwa dia tidak memiliki kecepatan yang diperlukan untuk menjatuhkan Zadu. Meskipun demikian, Nor percaya bahwa dengan kemampuan Ines, dia bisa menghadapi bilah-bilah yang bergerak secepat itu. Selain itu, Nor mengingat bahwa Ines pernah berhasil mengenai burung yang bergerak lebih cepat dari bilah-bilah ini, sehingga dia merasa optimis Ines bisa melakukannya lagi. Untuk melancarkan rencana mereka, Nor mengambil salah satu cakar katak yang rusak dan memberitahu Ines bahwa dia punya ide. Dia meminta Ines untuk membuka ruang kosong di perisai yang dia letakkan tepat di depannya ketika dia memberikan sinyal. Ketika Nor memberikan sinyal, Ines segera membuka ruang beberapa perisai, memberikan Nor kesempatan untuk menyerang. Dengan beberapa pecahan cakar katak di tangannya, Nor mengaktifkan peningkatan fisik dan kemampuan melempar batu. Kombinasi tersebut pada dasarnya mengubah lengannya menjadi peluncur rudal, dan menghancurkan semua bilah yang mengarah ke mereka. Karena Nor masih memiliki banyak amunisi,
dia meminta Ines untuk membuka ruang perisainya lagi setelah dia selesai mengisi ulang, sehingga mereka bisa menghancurkan lebih banyak bilah Zadu. Sepertinya mereka membuat kemajuan yang stabil melawan Zadu. Namun pada suatu saat, Nor tidak memperhatikan Zadu yang berhasil menyelinap di belakang Ines dan hampir menusuknya tepat di mata. Tapi di detik terakhir, Nor berhasil menangkis serangan itu, sehingga mematahkan satu lagi belati Zadu. Meskipun serangan itu tampak sangat dekat, bagi Nor itu hampir tidak menjadi tantangan untuk memblokirnya. Zadu tidak bisa percaya bahwa Nor mampu bereaksi terhadap serangannya secepat itu, dan lebih dari itu, Nor bahkan berhasil mematahkan belati yang terbuat dari adamantite. Nor sekali lagi meminta maaf karena telah menghancurkan belati yang sangat berharga, namun menurutnya, tetap saja Zadu juga salah karena menyerang lebih dulu. Zadu mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan permintaan maaf, melainkan Nor harus mengganti semua uang yang hilang dari belati yang hancur itu. Tidak lama setelah itu, Zadu mencoba menyerang Nor lagi, tetapi Nor berhasil menangkisnya dan mematahkan belati lainnya. Di saat itu, Zadu bertanya kepada Nor bagaimana dia bisa melihat semua serangannya. Nor tidak bisa menjelaskannya, dia hanya tahu bagaimana cara bereaksi. Zadu merasa bahwa ada rahasia di balik kekuatan Nor, tetapi dia harus mencari tahu di lain waktu. Saat ini, dia merasa sudah selesai. Setelah semua bilahnya hancur, Zadu harus melewati banyak upaya untuk menambang bahan mitril yang dibutuhkan untuk menggantikan semua bilahnya, dan dia tidak ingin kehilangan bilah lagi. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menyerah untuk memburu Rollo. Selain itu, dia juga akan menuju ke kerajaan karena mendengar ada sesuatu yang menarik terjadi di sana. Nor bertanya tentang apa yang dimaksud dengan sesuatu yang menarik di kerajaan. Zadu tidak tahu detailnya, dia hanya tahu bahwa itu akan sangat menarik. Kemudian, Zadu memandang ke arah Rollo dan mengatakan kepadanya bahwa dia beruntung Nor ada di sini, karena tidak peduli jenis serangan apa yang dicobanya, Nor selalu selangkah lebih maju darinya. Bahkan ketika Zadu mencoba melakukan satu serangan diam-diam terakhirnya, Nor dengan mudah memblokirnya seperti yang sudah diprediksi. Karena Zadu tidak akan bisa menyelesaikan misinya selama Nor ada, dia akhirnya mundur dan berteleportasi dengan sihirnya. Nor merasa lega sekarang karena Zadu sudah pergi, namun Line memiliki beberapa kekhawatiran tentang festival yang tampaknya terjadi di ibu kota juga. Nor bertanya apakah Line ingin kembali ke ibu kota jika dia penasaran tentang apa yang sedang terjadi. Namun, begitu dia menyebutkan ibu kota kerajaan, Rollo mulai menggigil ketakutan. Dijelaskan bahwa sebelum dia ditugaskan untuk mengangkut naga wabah hitam, dia mendengar penculiknya berbicara tentang bagaimana monster besar mengerikan akan dikirim ke ibu kota, yang mana jika dibandingkan dengan katak yang Nor lawan barusan, itu akan tampak jauh lebih besar. Mendengar ini, Line mengatakan bahwa mereka harus segera kembali ke ibu kota karena situasinya lebih mengerikan daripada yang dia kira. Awalnya, dia pikir itu hanya kekhawatiran pribadi, tetapi sekarang dia bertanya kepada Nor apakah dia bersedia ikut dengannya kembali ke ibu kota, dan Nor setuju. Namun, Ines memberitahu mereka bahwa mereka tidak bisa pergi begitu saja. Ines ingin memberitahu Line tentang sebuah pesan yang dia terima dari Rain, tetapi Line sudah mengetahui hal itu. Rain telah memberitahunya bahwa dia harus melarikan diri bersama Line jika terjadi sesuatu di ibu kota. Meskipun Line tidak mendengar langsung dari Rain, dia memahami cara berpikir Rain, sehingga dia sangat menyadari apa yang diinginkannya. Namun, Line tidak bisa menerima rencana di mana dia menjadi satu-satunya yang melarikan diri, sedangkan kerajaannya berada dalam bahaya, karenanya dia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Ini mirip dengan apa yang terjadi pada ras iblis ketika tempat tinggal mereka hancur. Jadi, jika Line tidak melakukan sesuatu sekarang, kerajaan pasti akan mengalami nasib yang sama. Akhirnya, Ines pun setuju untuk kembali, tetapi dia meminta Line berjanji untuk tetap berada di sisinya. Sementara itu, Rollo juga mengatakan bahwa dia akan ikut pergi karena dia merasa sebagian bertanggung jawab atas insiden itu, dan ingin membantu menyelesaikannya. Nor mengelus kepala Rollo sebagai bentuk dukungan karena merasa dia sangat bertanggung jawab. Line kemudian memperhatikan ekspresi mendalam di wajah Nor, sehingga dia berpikir bahwa Nor pasti sedang melakukan refleksi diri yang mendalam. Namun kenyataannya, Nor hanya menyesali fakta bahwa dia tidak bisa mencicipi katak beracun itu. Kembali di ibu kota, yang mana beberapa kota berada dalam kehancuran. Namun, berkat upaya 6 kudus, mereka berhasil meminimalisir kerugian dan jatuhnya korban. Dan yang jadi masalahnya sekarang adalah, Rain tidak tahu dari mana serangan berikutnya akan datang, bisa dari utara, selatan, atau bahkan dari atas. Meskipun menurut laporan tidak ada penampakan binatang terbang di dekatnya,
Rain memperhatikan sesuatu di langit dan segera mengucapkan mantra pengungkapan. Dengan ngeri, dia melihat seekor naga menjulang di atas kota, dan itu bukan sembarang naga, itu adalah naga tingkat bencana. Diketahui gelar pembunuh naga diberikan kepada seorang pahlawan dari buku cerita Nor setelah dia berhasil membunuh naga jahat yang telah meneror daratan. Karena sangat terkesan dengan cerita itu, Nor pun mengatakan bahwa dia ingin membunuh seekor naga juga. Namun, ayahnya menjelaskan kepadanya bahwa membunuh seekor naga bukanlah hal yang mudah. Beberapa naga sangat kuat dan telah hidup selama ribuan tahun. Seekor naga bahkan dapat dengan mudah menghancurkan gunung menjadi puing-puing atau menghancurkan seluruh benua. Saat ini, Nor dan yang lainnya sedang dalam perjalanan kembali ke ibu kota. Di tengah perjalanan, Nor merasakan ada sesuatu yang aneh. Oleh karena itu, dia segera memberitahu semua orang bahwa dia merasa ada monster di dekat mereka. Namun, meskipun yang lain tidak melihat apapun, mereka juga tidak dapat merasakan sesuatu dengan jelas. Ketika mereka menunjuk ke arah ibu kota, tiba-tiba, monster naga malapetaka terlihat terbang di atas kota. Orang-orang pun mulai panik, dan Rain tidak percaya bahwa kekaisaran akan cukup bodoh untuk melepaskan sesuatu seperti ini ke dunia hanya karena mereka tidak bisa memiliki dungeon kerajaan Clays. Naga bencana ini dikatakan telah tertidur 150 tahun yang lalu, yang berarti dia seharusnya masih berada dalam masa hibernasi setidaknya selama beberapa abad lagi. Akan tetapi, kekaisaran memilih untuk membangunkannya dan menempatkannya di jalur yang akan menyebabkan kehancuran kerajaan. Melihat situasi yang semakin buruk, Rain memerintahkan semua orang yang berlindung di ibu kota agar segera mengungsi. Namun, dari atas atap, Miane merasakan adanya sihir yang digunakan untuk memblokir jalan evakuasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membuat para penguasa sibuk sehingga mereka tidak bisa bersatu melawan naga tersebut. Sementara itu, Raja sedang melihat keluar jendela saat naga itu mulai mendekat, dan Gilbert mencoba meyakinkannya agar dia juga mengungsi. Namun, Raja justru menyuruhnya pergi membantu evakuasi warga dan memastikan mereka aman karena dia sendiri memiliki tugas penting yang harus diselesaikan, sehingga dia tidak bisa meninggalkan ibu kota. Di sisi lain, Ines menyaksikan naga itu terbang di atas kota, dan dia yakin bahwa hal ini pasti akan menyebabkan kehancuran total kota. Oleh karena itu, upaya evakuasi pasti sudah dimulai untuk menyelamatkan warga. Namun, Line tahu bahwa ayahnya tidak akan pernah mengungsi. Kemungkinan besar, dia akan menggunakan dirinya sebagai perisai antara naga dan rakyatnya, tetapi bahkan seseorang yang sekuat raja sama sekali tidak memiliki peluang melawan naga itu. Line merasa hancur, menyatakan bahwa kerajaan dan keluarganya akan hancur. Akan tetapi, Nor tidak terkejut karena ini adalah pertama kalinya dia melihat naga. Nor kemudian bertanya kepada Line apakah ayah dan saudara laki-lakinya masih berada di ibu kota. Line yakin mereka akan memilih untuk tetap tinggal dan memastikan semua orang selamat. Namun sayangnya, sudah terlambat bagi mereka untuk membantu sekarang karena mereka masih sangat jauh dari kerajaan. Nor berpikir bahwa jaraknya terlalu jauh. Meskipun demikian, dia merasa itu tidak masalah karena dia mungkin bisa berhasil jika dia berlari dengan cepat. Line terkejut mendengarnya, dan dia juga tidak berpikir Nor bisa berhasil karena kerajaan itu masih hampir 100 km jauhnya dan akan hancur dalam beberapa menit. Nor mengatakan bahwa mereka bisa menggunakan trik yang sama yang pernah mereka gunakan melawan goblin di hutan. Oleh karena itu, dia meminta Line untuk menyerangnya dengan hembusan angin terkuat yang bisa dia hasilkan, sementara dia akan melakukan sisanya. Nor merasa berhutang banyak kepada penduduk kota itu, sehingga dia ingin setidaknya membantu Rain dan Raja melarikan diri jika dia bisa. Karena Nor juga yakin bahwa dia bisa melakukannya, Line pun akhirnya memutuskan untuk menaruh kepercayaan padanya dan berhenti ragu-ragu. Sementara itu, Raja teringat pertemuannya dengan Kekaisaran, di mana Kaisar Deridas mengancam akan menghancurkan kerajaannya jika dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun, Raja tidak bergeming dan mengatakan kepada Kaisar bahwa dia tidak akan pernah menyerahkan dungeon itu yang merupakan harta berharga kerajaan Clays. Kaisar berpendapat bahwa sumber daya yang begitu berharga akan terbuang percuma di tangan Raja. Menurutnya, jika dia bisa memanfaatkan sepenuhnya kekuatan di dalam dungeon itu, maka dia bisa dengan mudah mengendalikan dunia. Meskipun demikian, Raja percaya bahwa yang terbaik adalah tidak mengganggu kekuatan yang tidak bisa dia kendalikan. Kaisar jelas memiliki pandangan yang berbeda, karena naga tentu saja tidak dapat dikendalikan. Akan tetapi, tampaknya Kaisar tidak peduli dengan apa yang terjadi selama dia akhirnya mendapatkan dungeon itu. Raja meremehkan betapa kejamnya Kaisar.
Jika dia bisa melakukan sesuatu secara berbeda, dia mungkin akan membiarkan kaisar memiliki penjara bawah tanah itu sejak awal. Namun, apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah, dan satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan saat ini adalah berharap Line berhasil selamat. Dia merasa bahwa dia tidak cocok menjadi raja sebuah bangsa seperti ini, karena dia lebih cocok untuk hidup di medan perang. Oleh karena itu, dia meminta maaf kepada rakyat yang telah diserang karena mereka mengikutinya. Meskipun permintaan maafnya mungkin tidak cukup untuk menebus kesalahannya, raja berjanji bahwa sebelum dia mati, dia akan memastikan untuk mengambil kembali salah satu mata naga itu. Sementara di sisi lain, Ines kemudian menggunakan perisai suci untuk membuat silinder guna memfokuskan hembusan angin Line, dan meminta yang lain untuk tidak berdiri di depannya begitu dia melakukannya. Line mempersiapkan dirinya dengan melemparkan setiap penghalang sihir yang dia tahu cara membuatnya pada silinder untuk memastikan tidak ada energi yang terbuang. Meskipun ide ini diusulkan oleh Nor, dia mulai meragukan betapa berbahayanya serangan itu sekarang. Setelah Line selesai melemparkan semua penghalang, dia mengatakan bahwa dia akan menembakkan ledakan angin terakhir. Namun, dia memperingatkan bahwa itu akan jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya, sehingga Nor harus menguatkan dirinya untuk menghadapi benturan. Akan tetapi itu sudah terlambat. Line telah memasukkan semua yang dia miliki ke dalam mantranya dan melepaskan ledakan angin 6 kali lipat, atau setidaknya 10 kali lipat ke arah ibu kota tempat naga itu berada. Pada saat yang sama, naga itu terbang ke arah raja dan mulai mengisi nafas naganya untuk melenyapkannya. Ini adalah api yang sama yang membakar benua hingga hangus ratusan tahun yang lalu, jadi tidak mungkin raja bisa selamat dari serangan langsung ini. Raja sendiri menyadari hal ini, tetapi bahkan jika dia akan dibunuh, dia harus memastikan untuk melakukan upaya serangan sebelum dia mati. Raja mengeluarkan pedangnya dan bersiap untuk menyerang naga dengan semua kekuatan yang dimilikinya. Pedang itu adalah pedang ledakan suci, yang mampu menyalurkan semua sihir penggunanya menjadi satu serangan yang sangat kuat. Namun, serangan ini harus mengorbankan nyawa penggunanya. Tampaknya, Raja bersiap mengorbankan dirinya demi kesempatan untuk setidaknya melukai naga tersebut. Namun, tepat sebelum Raja melepaskan serangannya, Nor tiba-tiba muncul entah dari mana dan menangkis wajah naga itu, sehingga napas naga tersebut terarah ke langit dan menjatuhkannya ke tanah. Naga itu tidak tahu apa yang membuatnya terjatuh, tetapi begitu dia mendapatkan kembali kesadarannya dan melihat Nor berdiri di sana, dia menyadari bahwa Nor pastilah yang melakukannya. Karena itu, naga tersebut lalu mencoba menghancurkan Nor dengan ekornya. Namun, Nor kembali menangkisnya dan menjatuhkan naga itu ke tanah sekali lagi. Nor mengira dia akan mati setelah Line melepaskan ledakan angin yang sangat kuat, tetapi dia mendapatkan kembali kesadarannya tepat pada waktunya. Dengan peningkatan kekuatan fisiknya, Nor mampu melompati dinding kastil, tetapi dia tidak bisa menahan diri sehingga akhirnya dia terbang ke arah naga dan harus menangkisnya. Nor tidak ingin tertembak seperti bola meriam lagi. Namun, dia tidak terlalu terkejut dengan betapa mudahnya dia menangkis naga itu. Mengingat bahwa negara ini seharusnya menjadi negara yang mengakhiri malapetaka, sungguh mengejutkan betapa besarnya bencana tersebut. Namun demikian, dampak dari hembusan angin Line jauh lebih menakutkan baginya, sehingga dia yakin bahwa dia harus mampu memberikan perlawanan yang baik terhadap naga itu. Karena itu, dia siap untuk menghadapinya. Sementara itu, Line dan Ines telah tiba di ibu kota dengan tujuan menyelamatkan raja di saat Nor sibuk mengalihkan perhatian naga malapetaka. Namun di sepanjang jalan, sebuah bangunan besar menghalangi mereka, sehingga menyebabkan Line jatuh ke tanah. Beruntungnya, Ines berhasil menahannya dengan memasang perisai. Line berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya, tetapi ketika dia melihat ke depan, dia melihat beberapa Goblin Emperor sedang menuju ke arah mereka. Meskipun goblin-goblin ini jauh lebih kecil daripada yang dia lawan di hutan, namun Goblin Emperor tetaplah monster yang tangguh, sehingga dia tidak yakin bagaimana mereka akan menanganinya. Namun demikian, Line segera menyadari bahwa dia tidak boleh berpikir seperti itu. Oleh karena itu, dia memberitahu Ines bahwa ini hanyalah goblin biasa, sehingga seharusnya mudah untuk mengalahkan mereka. Ines pun memahami apa yang Line coba sampaikan. Memang benar bahwa para Goblin Emperor ini sebenarnya bukanlah ancaman sebesar naga malapetaka yang sedang bertarung dengan Nor. Oleh karena itu, mereka tetap bertahan. Dan ketika para goblin menyerbu ke arah mereka, Line menembakkan mantra es ke arah mereka. Namun, para goblin terlalu cepat sehingga serangan tersebut tidak mengenai sasaran. Rollo yang menyadari bahwa dia harus melakukan sesuatu, menggunakan kekuatannya dan memerintahkan para monster untuk diam. Seketika,
Semua goblin membeku di tempat. Line memanfaatkan kesempatan ini untuk menggunakan sihir es dan membekukan para goblin di tempat, sementara Ines menciptakan pedang dengan kekuatannya dan menebas mereka semua. Dengan begitu, mereka berhasil mengalahkan para goblin Emperor. Line sangat terkesan karena Ines bukan hanya layak dikenal sebagai perisai suci, tetapi juga mampu menebas musuh manapun dengan pedang sucinya. Di sisi lain, Rollo menunjukkan kemampuannya yang luar biasa dengan mampu menghentikan para Goblin Emperor itu hanya dengan beberapa kata. Dia tahu bahwa dia adalah bangsa iblis, tetapi fakta bahwa anak laki-laki seperti dia memiliki begitu banyak kekuatan adalah hal yang gila. Sementara itu, sang naga mengalami krisis eksistensial karena fakta bahwa manusia mungil ini mampu menangkis setiap serangan yang dilancarkannya. Yang lebih buruk lagi, meskipun cakar dan sisik naga tersebut seharusnya tidak bisa dihancurkan, Nor perlahan-lahan memotongnya dan menyebabkan kerusakan pada naga tanpa mengeluarkan keringat sedikitpun. Pedangnya bahkan tidak terluka sedikitpun setelah semua menangkis yang dia lakukan, sehingga sang naga mulai bertanya-tanya terbuat dari apa pedang itu. Naga menyadari bahwa dia tidak akan bisa mengalahkannya dengan serangan fisik, tetapi itu tidak berarti dia akan kalah. Karena dia memiliki serangan jarak jauh yang tidak bisa ditangkis, naga itu terbang ke udara dan mulai melancarkan serangan napas naga lainnya secara langsung. Namun, Nor tetap bertahan dan berhasil menangkisnya. Semua orang tahu serangan itu datang, tetapi belum ada yang secara resmi menangkis serangan tersebut sebelumnya. Sang naga tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Rollo dapat melihat bahwa naga itu terlihat sangat marah tetapi juga frustrasi karena Nor tidak memperlakukannya sebagai ancaman serius meskipun dia sudah berusaha sebaik mungkin untuk merusaknya. Naga malapetaka adalah monster dengan harga diri tinggi yang percaya bahwa dia adalah makhluk terkuat. Oleh karena itu, kenyataan bahwa dia tidak bisa melawannya dengan mudah merupakan pukulan nyata bagi egonya. Dengan putus asa, dia mencoba menyerang untuk terakhir kalinya guna menegaskan kekuatannya, tetapi Nor tetap bisa menangkis serangannya dan bahkan mematahkan salah satu cakar naga dalam proses tersebut. Pada saat itulah naga menyadari bahwa dia tidak lebih kuat dari Nor, sehingga dia jatuh ke tanah dan tunduk padanya. Semua orang yang baru saja menyaksikan kejadian itu tidak bisa berkata-kata dan tidak benar-benar tahu apa yang terjadi. Namun, tampaknya naga itu tidak mau bertarung lagi, jadi ini adalah kemenangan Nor. Nor mengingat kembali kisah masa mudanya tentang bagaimana pahlawan dalam bukunya membunuh seekor naga dan menggunakan bahan-bahan dari tubuhnya untuk membawa kekayaan dan kemakmuran ke daratan. Namun, meskipun naga ini telah menyebabkan begitu banyak kerusakan, Nor tidak memaksakan diri untuk membunuhnya. Dia hanya duduk di depannya, kemudian Line bersama yang lain menghampirinya. Saat itu, Nor memberitahu semua orang bahwa dia baik-baik saja, dan dia berterima kasih kepada Rollo yang telah membantunya. Namun Rollo tidak tahu apa yang dimaksud Nor, sehingga Nor menjelaskan apa yang baru saja dia sadari. Alasan mengapa naga itu tenang pasti karena Rollo yang memerintahkannya. Namun, Nor terkejut ketika Rollo mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak melakukan apa-apa, dan dia juga bingung mengapa naga itu tiba-tiba berhenti bersikap bermusuhan. Karena Rollo tidak ada hubungannya dengan hal itu, Nor menyimpulkan bahwa naga itu pasti terintimidasi hanya karena Rollo bisa mengendalikannya. Semua orang terpana ketika Nor menyuruh Rollo untuk mengirim naga itu kembali ke tempat asalnya. Sementara itu, beberapa orang lainnya berpendapat bahwa naga itu masih sangat berbahaya, sehingga lebih baik untuk membunuhnya sekarang selagi mereka punya kesempatan. Meskipun Nor memahami risikonya, dia tidak ingin menyakiti binatang itu. Nor tahu bahwa dia meminta sesuatu yang egois, tapi Line mengerti dan setuju untuk mengizinkannya. Di sisi lain, Rollo tidak yakin apakah dia bisa memerintah naga sekuat itu, dan dia berpikir bahwa dia hanya akan bisa memintanya dengan sopan. Nor menduga bahwa Rollo tidak suka menunjukkan kekuatannya, sehingga dia meyakinkan Rollo bahwa dengan itu akan membuat Line dan Ines tidak akan takut padanya lagi. Berkat kata-katanya itu memberi Rollo keberanian, sehingga dia memutuskan untuk mencobanya. Ketika Rollo berusaha berkomunikasi dengan naga itu, dia berhasil. Lalu dia memberitahu Nor bahwa naga itu telah memutuskan untuk melakukan apapun yang diperintahkan tuannya kepadanya. Sontak, gadis-gadis itu tidak percaya apa yang baru saja mereka dengar, tetapi Nor memahami dan mengira bahwa naga itu menganggap Rollo sebagai tuannya. Nor kemudian menyuruh Rollo untuk mengembalikan naga itu ke rumahnya secara diam-diam, dan memastikan naga itu tidak pernah mencoba menyakiti manusia lagi. Rollo menyampaikan pesan itu kepada sang naga, dan secara mengejutkan, naga itu setuju untuk melakukan segala perintahnya. Setelahnya, naga itu pun terbang ke langit dan mengaum sebagai isyarat kepada tuannya sebelum pergi.
Semua orang menyaksikan binatang legendaris itu pergi dengan damai. Namun, Nor merasa ngeri ketika serangan kuat tiba-tiba menjatuhkannya langsung dari langit. Teror juga dirasakan oleh semua orang, dan terlihat bahwa pemimpin jahat kekaisaran sihir berada di balik serangan itu. Di lain hal, Kaisar Deridas sangat senang dengan dirinya sendiri, dan dia mengatakan bahwa bahkan seekor naga yang telah hidup selama ribuan tahun tetaplah binatang buas. Pada akhirnya naga itu hanyalah pion, tapi dia kecewa karena naga itu gagal menghancurkan ibu kota. Deridas memutuskan untuk tetap memulai serangan, jadi dia memanggil pasukannya yang berada di dekatnya. Ada banyak sekali pasukan, dan kekuatan tembakan pasukannya tak tertandingi. Sebelum kejadian ini, beberapa pasukan telah merencanakan serangan lanjutan setelah naga itu menghancurkan ibu kota. Rencananya, pasukan akan datang dan membereskan prajurit yang selamat. Selain itu, diketahui juga bahwa pasukan mereka akan dilengkapi dengan pedang sihir dan perisai sihir, sementara pasukan elit akan memiliki baju zirah sihir dan meriam sihir, bahkan mereka juga akan memiliki perisai besar dan meriam raksasa. Raja Deridas sangat senang dengan rencana itu. Namun, seorang prajurit bernama Randes mempunyai masalah dengan perang tersebut. Dia tidak berpikir bahwa perang ini akan menguntungkan negara dalam jangka panjang, tetapi sayangnya dia dibungkam oleh Deridas. Alasannya karena Deridas menolak membiarkan siapapun mengabaikan ancamannya, dan menyatakan bahwa mereka akan menunjukkan kepada semua orang kekuatan sihir mereka. Deridas ingin perang ini tercatat dalam sejarah, sehingga semua orang bisa tahu tentang keputusan bodoh yang dibuat kerajaan Clays. Selain itu, dia juga ingin semua orang tahu bahwa kerajaan Clays adalah negara bodoh yang mengabaikan pemeliharaan Dungeon Sirna. Mereka akan digiring ke jalan kehancuran oleh keserakahan egois mereka sendiri. Sementara Deridas akan dikenal sebagai orang yang membebaskan negara dari kebodohan rajanya. Sementara itu, Nor dan yang lainnya menemukan naga itu, tetapi mereka tidak tahu apakah naga tersebut masih hidup tanpa mendekat terlebih dahulu. Lalu, mereka melihat pasukan kekaisaran sihir, dan pasukan Deridas segera melihat mereka juga. Mereka melihat Putri Line, tetapi yang paling mengkhawatirkan adalah Ines yang berada bersamanya. Ini karena Ines adalah salah satu legenda hidup yang dikenal di seluruh dunia, dan Deridas mengira bahwa dialah yang telah menyelamatkan ibu kota. Menurutnya dengan ini era di mana kekuasaan para legenda telah berakhir, dan Deridas menyatakan bahwa sudah waktunya bagi mereka yang memiliki kebijaksanaan untuk menentukan arah dunia. Oleh karena itu, Deridas memerintahkan agar meriam raksasa segera ditembakkan. Meskipun Ines dikenal sebagai perisai ilahi, senjata ini tetap akan menguapkannya menjadi ketiadaan. Ines hanya akan menjadi legenda lain yang dikalahkan olehnya. Itulah sebabnya Deridas sangat menyukai perang. Pada saat itu, meriam raksasa bersiap untuk menembak, dan kelompok Nor akhirnya menyadari ancaman tersebut. Dengan segera, Ines menyuruh yang lain untuk melarikan diri. Ketika meriam ditembakkan, Deridas menyatakan bahwa semuanya sudah berakhir. Sementara itu, Ines hanya menatap ketika sinar besar itu mendekat. Namun, Nor secara mengejutkan melangkah untuk menangkis serangan raksasa itu. Sinar tersebut menyebar ke segala arah, dan orang-orang tidak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka lihat. Bahkan Kaisar Deridas beserta pasukannya sangat tidak percaya, sehingga mereka mengira ada yang salah dengan senjatanya. Karena itu, Deridas memerintahkan mereka untuk mempersiapkan serangan lainnya. Ketika Nor melihat pasukan yang begitu besar, para gadis menjelaskan bahwa pasukan tersebut mencoba untuk memusnahkan kerajaan. Meskipun kerajaan Clays juga memiliki pasukan, mereka tidak punya peluang melawan jumlah pasukan kekaisaran yang sangat besar. Karena itu, Line bertanya-tanya apa rencana yang harus mereka lakukan sekarang. Nor mengatakan bahwa jawabannya seharusnya sudah jelas. Dia memikirkan bagaimana dia perlu melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya dan pergi dari tempat ini secepat mungkin. Line setuju bahwa itu adalah pertanyaan yang konyol untuk ditanyakan, tetapi dia jelas berpikir bahwa Nor akan melakukan sesuatu yang heroik lagi. Nor bertanya-tanya mengapa Line tersenyum, dan apakah Line mengerti apa yang sebenarnya dia maksudkan. Nor mencoba menjelaskan bahwa dia akan melarikan diri, tetapi pada saat itu mereka diganggu oleh serangan lain. Nor berhasil menangkis serangan itu, sehingga Deridas yang kesal memutuskan untuk berlindung di balik pasukannya. Ketika kelompok mereka ditembaki oleh berbagai serangan, Nor menyadari bahwa hanya ada satu cara untuk melarikan diri. Nor memberitahu yang lain bahwa dia akan mengalihkan perhatian tentara, sehingga mereka harus menggunakan waktu itu untuk melarikan diri. Namun, dia sendiri berpikir bahwa dia buruk dalam bertarung, tetapi di sisi lain dia yakin dengan kemampuannya untuk melarikan diri. Melihat ke masa lalu, Nor selalu mempertajam kemampuannya melarikan diri dengan lari dari kawanan lebah.
Rencananya sekarang adalah berlari seperti orang gila, namun Line memutuskan untuk membantunya, sehingga Nor terkejut melihat bahwa ini berarti Line akan menggunakan ledakan anginnya lagi. Line berjanji untuk mengendalikannya lebih baik kali ini. Nor mencoba menjelaskan bahwa dia tidak akan membuang nyawanya begitu saja, tetapi sayangnya dia tidak punya banyak waktu untuk berbicara. Sementara itu, serangan lain datang, sehingga Nor meningkatkan dirinya sendiri dan kemudian melompat ke udara. Nor senang melihat bahwa dia mampu menangkis serangan-serangan itu, dan dia terbang melintasi medan perang. Karena tidak ada jalan untuk mundur sekarang, Nor menyerang langsung ke tengah-tengah pasukan kekaisaran. Nor menggunakan kemampuan menangkisnya, yang selama ini dia latih bertahun-tahun, dan dia melucuti banyak pasukan. Apa yang dia lakukan hanya untuk mengulur waktu agar yang lain bisa melarikan diri. Jadi, dia berencana untuk berlari ke sana kemari dan menangkis semua serangan yang datang. Sementara itu, Deridas merasa ngeri melihat pasukannya dipermainkan, dan segera Nor muncul di hadapannya. Terlihat semua senjata yang ditangkis Nor terbang ke udara dan menghujani mereka. Bahkan tentara dengan perisai raksasa pun dapat ditangkis oleh Nor, yang mana itu membuat Deridas tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Nor terus melanjutkan serangan pengacaunya, sehingga Deridas bertanya-tanya siapa sebenarnya dia. Nor sekali lagi berakhir di dekatnya, dan Deridas menyadari bahwa dialah orang yang hanya berdiri di samping Line. Dia tidak mengerti bagaimana Nor bisa menempuh jarak yang begitu jauh, dan dia bertanya-tanya mengapa sekarang Nor mengabaikan semua orang hanya untuk menatapnya. Dia ketakutan akan hal itu, dan Nor tahu bahwa orang ini adalah Kaisar. Deridas pun ketakutan ketika Nor mendekatinya. Kaisar yang panik mengingatkan dirinya sendiri bahwa baju besi dan pedangnya terbuat dari bahan yang sangat kuat, sehingga dia memutuskan untuk melawan. Namun, Nor terbang melewatinya, jadi dia berasumsi bahwa Nor takut dan melarikan diri. Sebaliknya, Nor mengacaukan pertahanan, sehingga meriam raksasa itu pun ikut terpental dan terbang ke sana kemari seperti orang gila. Pada saat itu, Deridas menyadari kenyataan bahwa pasukan raksasanya sedang dihancurkan, begitu pula perisainya yang seharusnya mampu bertahan melawan napas naga. Semuanya tidak berharga sekarang. Deridas ingin mengetahui siapa sebenarnya Nor itu. Saat itu juga, Deridas mengenali pedang hitam Raja Claes, yang dulunya berada di belakang singgasananya. Deridas merasa ngeri karena tahu itu adalah satu-satunya relik dari dungeon yang dia inginkan di atas segalanya. Yang paling mengejutkan adalah pedang ini terbuat dari logam yang tidak diketahui, dan seharusnya itu terlalu berat untuk diangkat oleh manusia biasa. Bahkan Raja Claes yang sangat kuat saja perlu menggunakan dua tangan untuk memegangnya. Tidak mungkin orang sembarangan ini bisa melampaui kekuatan Raja Claes. Namun, Nor bisa dengan mudah melemparkan pedangnya ke bahunya. Deridas benar-benar takut karena Nor telah menghancurkan seluruh pasukannya sendirian, dan sekarang Nor seolah membiarkannya hidup hanya untuk menyiksanya. Deridas sangat ketakutan hingga dia akhirnya mengompol, lalu dia mulai berlari. Dia melompat ke atas kudanya dan menjauh darinya secepat mungkin. Sukai dan komentar jika Anda menikmati video ini. Berlanggananlah ke saluran saya untuk melihat rekap anime lainnya, dan beritahu saya rekap anime apa yang ingin Anda lihat selanjutnya di kolom komentar di bawah.